Yang aneh nggak ngerti ya kepada saudara-saudara kita gitu yang dari sebelah. Sebetulnya mungkin karena memang beda pemahaman ya. Kalau menurut kita gitu, apa yang disampaikan sama beliau itu, ana rasa begitu mudahnya dicerna gitu loh. Betul Bang Kues. Untuk orang-orang berakal, kalau orang-orang yang akalnya sudah tertutup kayak teman-teman Kristen, itu sulit rasanya. Ya sebetulnya Lanjut, mungkin bukan nggak berakal, Aki, tapi nggak dipakai sementara mungkin ya. Ya bisa Nggak jadi dipakai. sih. Ya disimpan dulu dalam lemari terus nanti kalau diskusi lintas agama. Ane sebetulnya jujur aja ya, kenapa Ane lebih banyak memperhatikan di bawah gitu. Sebetulnya Ane pengen juga kalau ada yang lagi diskusi, tapi kalau diskusinya santai sih Ane ikut ya pasti ya. Cuman kalau udah ada kayak gitu, itu Ane suka nggak bisa nahan ini emosi Aki, nggak bisa kayak Aki, nggak bisa apalagi kayak Bang Juma ya, nahan emosi itu seperti apa gitu. Nah Ane nggak bisa gitu, takutnya kan ya akhirnya takut keluar juga kata-kata yang nggak semestinya kan gitu. Itu yang aneh belum mampu, Ki. Makanya giro aneh cuma di bawah aja sambil doa aja gitu kan. Semoga teman-teman atau mujahid kita, Aki, Bang Juma, terus terutama buat rekan-rekan API, semuanya aja ada selalu dalam lindungan Allah dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Ya kadang-kadang sih Aki ya kalau aneh apalagi kalau pas lagi scroll nih, kemudian pas masuk gitu, pas di scroll masuk ke channel mereka gitu. Kalau yang lagi adem-adem aja sih aneh rasa nggak terlalu ini ya, biasa-biasa aja karena mereka juga nggak terlalu apa ya. Cuman pas nyekrol masuk ke Komal yang lagi ini, waduh Ki. Mungkin kalau kulit muka aneh putih kelihatan merahnya tuh Ki. Pengen masuk susah ya, pengen ini juga kayak gimana, udah pasti aja bahasa-bahasa kasar pasti aneh masuk gitu. Cuman makanya kan aneh lebih baik nggak masuk, tinggalin aja kan gitu. Lebih baik ditinggalin aja daripada sakit hati kan gitu. Nah kayak contoh ya teman-teman yang muslim ini yang lagi menyimak, yang sering jalan-jalan ke Komal Kristen, ini diperhatikan juga. Kadang-kadang karena giroh ya, betul juga karena giroh. Semalam juga ada kawan-kawan muslim naik, sampai saya di email, mungkin Bang Zuma juga kena email tuh. Di email, lewat email masuk pesannya, minta tolong dia, Bang, tolong lawan Edis Bang, tolong lawan Edis katanya. Nah, ini kan itu kenapa saya bilang ya, Komal-Komal Kristen itu adalah kawan-kawan muslim yang girohnya itu pengen, tapi mungkin merasa diri tidak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan. Makanya teman-teman muslim itu nggak ada yang berani naik dengan minta bantu dengan kita kawan-kawan muslim. Tetapi ada yang kawan-kawan muslim itu tidak pahami. Nah, teman-teman muslim itu kadang tidak paham siapa yang layak untuk kita sandingkan diskusi dengan contoh kayak Bang Zuma. Kalau untuk Edis itu nggak layak, itu jauh. Karena Edis itu kan hanya sebatas pelawak Kristen. Itu teman-teman Kristen sendiri yang bilang. Sebetulnya gini, Ki. Aneh sebetulnya kadang-kadang suka gimana ya. Kalau sudah lihat teman-teman saudara-saudara muslim kita yang kemudian masuk ke room-room seperti itu, ya oke lah kalau memang hanya masuknya itu ke room yang biasa-biasa aja, yang hanya sebatas ngobrol-ngobrol santai ya, meskipun itu beda akidah dengan kita yang nggak jadi masalah. Cuman ketika masuk ke room seperti itu, yang kemudian misalnya di situ banyak hujatan, kemudian coba masuk tanpa memiliki ilmu atau hanya berdasarkan mengandalkan emosi saja. Emosi ya, meskipun jujur siapapun muslimnya, terlepas dia punya ilmu atau tidak, ketika nabinya, Tuhannya atau misalnya dihina atau dihujat, nggak boleh di situ, kita harus ditinggalkan. Pesan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, pesan Allah juga kayak gitu, tinggalkan. Nanti mereka setelah membahas yang lain, bukan membahas itu boleh kamu masuk lagi, tetapi kalau masih membahas penghinaan dan penghujatan kepada Islam, kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, tinggalkan, jangan di situ. Nah ini kelemahan teman-teman muslim, kadang emosi marah.
kurang ajar begini bla 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 bla. Akhirnya mereka memaksa untuk naik. Pas naik di Komal itu jadi samsak tinju lah kawan-kawan Iya muslim. betul. Nah, yang Karena malu kita gini, juga. Lanjut Bang. iya, karena kan jangankan apalagi aneh yang pakir ilmu ya. Ya ketika apapun yang aneh sampaikan, apalagi terlepas yang misalnya yang aneh narasikan ataupun misalnya yang aneh sampaikan itu berdasarkan data-data yang ya secara legalitas memang seperti itu, tetap nggak bakalan nyambung ke mereka. Tuh buktinya kan banyak. Artinya begini, kebanyakan ya meskipun nggak semua saudara-saudara saudara-saudara kita juga yang non muslim gitu kan, banyak juga yang memang asik diajak bicara gitu, ketika kita berargumen dia terima. Tapi yang sudah kesel itu gini nih Aki, ketika ada saudara-saudara kita yang dari sana itu seolah-olah memaksakan pemikiran apa yang mereka pikirkan di mereka itu, seolah harus masuk ke pikiran kita gitu loh, memaksakan. Jadi nggak boleh nih harus seperti ini gitu. Artinya meskipun kayak kemarin tuh saya pernah di rumah ya Ki ya, itu sudah dijelasin dengan kalau nggak salah di Kang Chan ya, itu ngejelasin kayaknya sampai ngebudah lah ya. Itu tetap aja dia ngengel, mesti gini, itu kan Al-Quran yang bilang kan. Nah itu yang bikin aneh kesal gitu. Sementara Ya, untuk mempelajari Al-Quran gitu, kalau yang kayak gitu itu misalkan kalau saya ada narasumber kayak Ustadz Ali, Bang Zuma, 2 kali dijawab berulang itu saya cut. Kalau masih ngeyel saya turunkan. iya lebih baik seperti Banyak itu. teman-teman Kristen lain yang lebih kompeten daripada dia kan gitu. Gitu aja sih. Silakan mungkin kalau ada teman-teman Kristen sambil kita bincang-bincang santai, kirim aja permintaan kawan-kawan Kristen. Kalau mau belajar-belajar ya. Iya sih, aneh harapkan karena kan yang melihat ini bisa saja ataupun yang menonton ini kan bisa saja tidak hanya dari Kristen atau Muslim saja, bisa juga ada agama-agama lain ya saudara-saudara kita, karena kan yang namanya media sosial seperti TikTok ini kan artinya tidak hanya di sini kan, artinya menyebar kemana-mana. Bisa saja setiap agama kebetulan bisa melihat ini. Nah ketika kita bisa memberikan edukasi, ya memang di Islam tidak memaksakan seseorang harus kemudian masuk ke Islam, tidak. Karena pada dasarnya di Islam sudah jelas-jelaskan di situ ya, kalau Islam itu tidak ada paksaan. Nah cuman yang kadang-kadang yang aneh sesalkan gitu, ketika media sosial ini yang justru untuk lebih mempermudah mendapat informasi ya, meskipun katakanlah informasi yang akan kita sampaikan itu berbasis religi gitu. Nah kalau ada ilmu yang mereka dapat terlepas dari pengetahuan mereka dari katakanlah secara secara kristologinya misalnya di Islamnya kah atau Kristennya kah. Nah paling tidak kan apa yang mereka tidak tahu dari misalnya orang yang biasa ke gereja atau ke masjid menghadiri pengajian, ya paling tidak apa yang mereka tidak diketahui dari sana, dari gereja ataupun dari mana gitu. Nah mudah-mudahan di komal-komal seperti ini biasa dapatkan pengetahuan kan gitu. Saya seperti itu. Izin dulu Bang Quest. Sebentar dulu ada tamu naik mungkin Kristen. Di mute dulu Bang Quest ya. Siap. Bang Johnson. Selamat malam Bang Johnson. Loh kok turun? Iya silakan teman-teman Kristen nggak apa-apa kalau mau naik. Di sini kita bisa hemat ya teman-teman Kristen, kalau mau belajar 100 tahun di Komal Diskusi Lintas Agama Komal Muslim itu bisa dipersingkat waktunya. Insya Allah 1 bulan paling lama teman-teman Kristen belajar. Biar bisa kenal mana Tuhan, mana manusia, mana pencipta, mana ciptaan. Itu gampang kalau di Komal-Komal Muslim. Karena rata-rata Komal Muslim itu menggunakan akal yang diberikan oleh Tuhan untuk kita gunakan. Nah makanya bisa dipersingkat. Dari teman-teman Kristen nanti belajar 100 tahun kalau otodidak. Nah kalau di Komal Muslim bisa dipersingkat sampai 1 bulan. Silakan. Sambil tap-tap layar juga teman-teman yang di bawah ya. Ya mungkin kalau di perguruan tinggi ini nggak harus sampai selesai ya, cukup 1 SKS juga ya. Sorry
Sorry, agak Halo. bising tadi. Bising Eh, soalnya. Oke, mungkin gitu aja mungkin Bang Kos ya. Oke, Biar siap 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 teman-teman Aki. Kristen banyak waktunya. Oke Udah deh gitu menemani. aja, makasih ya. Siap. Sehat-sehat selalu Aki ya. Siap. Ane turunin Ki. Siap. Assalamualaikum Bang Kos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen, silakan. Di Komal Muslim itu dipersingkat waktunya ya teman-teman ya. Yang harusnya belajar 100 tahun seperti pendeta makanan rohani kemarin bisa dipersingkat sampai sebulan atau bahkan seminggu belajar, dan teman-teman Kristen bisa mendapatkan ilmu literasi semakin banyak, semakin membuat merangsang otaknya supaya berpikir waras, jangan berpikir kegila-gilaan gitu. Silakan gak usah takut ya teman-teman Kristen ya. Kalau lagi nyimak di bawah silakan, kalau mau dialog, bincang-bincang santai, kirim aja permintaan, gak apa-apa. Kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen untuk berdialog. Dialog bisa, bertanya bisa, silakan. Sesuai kapasitas kemampuan teman-teman Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Iwan. Akun Bang Zuma soalnya habis teman-teman. Yang besar-besar itu habis semua. Jadi kalau Bang Zuma live pakai akun baru itu biasanya yang nonton dikit. Karena dari Bang Zuma 01 sampai 0 berapa ya? 08 021 kali. Itu kena semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun Bang Zuma banyak yang habis, banyak yang tumbang. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini bisa ada yang aktif beberapa akun. Karena kemarin itu akun besar Bang Zuma yang Bang Zuma 01 itu baru aktif. Nah, di Komal itu Nora pelan-pelan ngomong kena juga. Pokoknya memang diincar. Ada beberapa orang yang mengincar akun Bang Zuma itu memang. Ya, ini akun Apis Ultra tapi saya pakai. Kebetulan saya juga kan dari Apis Ultra. Karena tidak digunakan akun ini, mending kita pakai live untuk dakwah. Gitu teman-teman. Silakan teman-teman Kristen yang berkenan untuk dialog, boleh. Bang Rostrum juga saya sudah undang tadi. Semoga beliau bisa hadir. Beliau ini semoga cepat terbuka pikirannya, karena beliau sudah sering mempelajari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Muslim, termasuk Bang Zuma, narasumber kita. Kadang beliau sudah mempelajari, gitu teman-teman. Memang rata-rata Komal Muslim kena ya teman-teman ya, rata-rata. Bang Kian Santan, Bang Handi, Ustadz Arif, ya Bang Arif, banyak yang kena. Nora juga kena, banyak. Iya, Bang Zuma banyak akunnya kena tombak. Ada sekitar 20 lebih, teman-teman. Ya, mungkin sekali-sekali Bang Zuma ganti nama ya. Atau disingkat saja. Bang ZM gitu, supaya tidak terlalu nampak. Gitu. 1 minggu lagi Bang Rostrum login. Insya Allah teman-teman. Beliau kan tinggal kirim KTP tuh. Kalau misalkan beliau sudah ready untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah beliau nanti DM, kirim WhatsApp beliau WhatsApp saya, kirim KTP beliau. Sambil di tap-tap layar juga teman-teman ya. Sembari kita menunggu teman-teman Kristen yang di bawah, kawan-kawan Muslim, support tap-tap layar Komal kita supaya teman-teman Kristen pada masuk. Makanya tap-tapnya itu kalau baru live kayak gini biasanya minimal 30k supaya teman-teman Kristen itu banyak yang lihat gitu. Habis akun besar Bang Zuma, habis itu rata-rata. Iya, Bang Zuma dari tadi dibawa, mantau, nggak apa-apa. Kita tunggu teman-teman Kristen aja dulu. Kalau teman-teman Kristen naik, baru Bang Zuma naik. Memang agak sulit kalau jam segini. Belum waktunya nih teman-teman Kristen keluar. Bang Toding juga kemarin ada yang dari Papua itu ya teman-teman ya. Waktu kita buka Fandi 02, beliau itu datang. Mudah-mudahan di Komal ini beliau juga masuk. Makanya tap-tap layarnya itu dikencangin dulu. Sulitnya karena akun Bang Zuma itu yang dipakai sekarang akun kecil semua.
Kalau dipakai akun besar kan cepat itu naik penonton. Penonton banyak yang masuk karena akun Bang Zuma banyak yang follow. Gitu teman-teman. Oke, siap. Major ya. Oke. Ayo sambil di tap-tap teman-teman. Kita menunggu teman-teman Kristen. Boleh mau bertanya, boleh dialog, boleh, silakan teman-teman Kristen. Nanti kita siapkan sekitar 6 ya. 6 kursi untuk teman-teman Kristen, tapi kalau bisa tertib. Nanti satu-satu bertanya supaya dijelaskan satu-satu. Silakan. Nggak usah ragu teman-teman Kristen. Silakan kalau mau follow. Nanti kalau akun Bang Zuma juga naik misalkan ya, teman-teman bantu follow juga ya. Cuman yang penting itu tap-tap layarnya dulu. Kalau mau FYP, komal kita banyak yang teman-teman Kristen datang nonton, silakan di tap-tap layar. Terus di share-share juga. Ya, ini akun saya, cuman ini akun Api Sultra ya, DPW Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara, cuman saya yang pakai sekarang. Daripada diam duduk manis, lebih baik kita pakai untuk dakwah, untuk jihad. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dia nanti tumbang ya, dia syahid juga. Masya Allah. Semua kena. 02345 kena semua. Rata. Iya, karena kita tahu kan CEO-nya dari agama apa. Dari sekte mana kan kita tahu. Ayo di tap-tap yuk teman-teman yuk. Cek tes. Iya, sorry saya ditelepon Olan tadi ada sedikit urusan kata dia. Ayo sambil di tap-tap layar. Silakan teman-teman Kristen ya. Kalau ada teman-teman Kristen kirim permintaan aja. Mau pastor, romo, pendeta kami buka komal ini untuk teman-teman Kristen. Ini mungkin teman Kristen nih. Coba kita naikkan ya. Mana dia?
Silakan. Kalau terlalu berat temanya, nanti saya ganti temanya ya teman-teman Kristen ya. Kalau temanya terlalu berat. Ayo silakan. Yang siap dialog, yuk bisa yuk. Ya teman-teman di share-share juga ya live kita ya, di posting ulang biar teman-teman Kristen pada datang. Di posting ulang, di share-share juga. Ya, di absen-absen juga boleh. Coba kita undang juga bro admin. Ada pendeta Zai juga, Depi Zai. Siapa tahu beliau berkenan untuk masuk. Karena sering saya undang beliau ini. Pendeta Depi Zai. Kawannya, muridnya, mantan pendetanya, Bezihal. Yang mualaf baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Perkenalkan nama aku Pendeta Tak Joli-Joli. Saya besarkan dulu layar saya Bang Zuma ya, biar tidak beraman akun kayak tadi. Jangan mi juga kodong ini dimakan. Satu mami nih kodong akunku baru lagi belum pi juga cukup 1.000 orangnya kamu saya. Berapa mami kau? Betul. Iya, tidak ada tong rasa kemanusiaannya, tidak ada rasa kasihannya kak. Katanya ajaran kasih. Kasihanilah akunku ini. Mama akun properti kalian makan, akun utama cuma 2 jam, nggak sampai pun 2 jam dihabis. Nggak sampai kan, hanya 30, tidak sampai 30 menit. Iya itulah makanya berbela sungkawa. Jangan lagi itu kodonge. Yang kau sisa dogi kamase. Adminku lagi di Jakarta. Akhirnya live sendiri. Live sendiri, ngatur sendiri, bikin email sendiri, masuk sendiri. Kalau tanpa Bang Suma, dunia pertiktokan ini saya rasa sepi. Iya betul kan. Iya kan? Betul. Kalau cuma mau dengarkan Pak Bom apa itu? Pendeta-pendeta yang begitu berdialog, cuma putar musik. Apa? Tipu-tipu kalian. Janganlah. Bang Suma itu yang menghibur kalian kan. Jadi jangan ini. Semangat kalian itu mengajarkan Bible. Karena ada Bang Suma. Kalau Bang Suma sudah tidak aktif di TikTok karena kalian matikan terus akunnya, ya kalian mau nonton siapa? Bom. Nggak mungkin. Itulah. Belum kalau sinden. Akulah Yesus. Sinden dulu kan, coba sinden dulu. Akulah Yesus yang kau aniaya, lemas karena belum ngopi Cahayu. itu paceku kalau nonton kan dah, kita lagi sinden ketawa dia itu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Iya. Ayo teman-teman di follow juga akun Bang Zuma ya teman-teman ya. Di follow akun Bang Zuma nih, akun Bang Zuma nih. Yang ke 1000 berapa nih? Ayo di follow teman-teman. Silakan teman-teman Kristen juga yang mau naik bincang-bincang santai boleh. Jangan lalu kau santai. Naik lalu kau serius di sini. Mate kau itu. Sesa kau. Mana Bang Andi ini biasanya muncul loh. Sebelum datang Bang Andi. Coba.
Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Saya kecilin dulu Bang Zuma, bahaya akunnya. Nanti diintai. Diinte ya. Tapi Itulah, TikTok benci kali dia sama Bang Zuma. Tapi TikTok nggak ada suara Bang Zuma. Iyalah, sepi lah. Ayo teman-teman Kristen, yuk. Coba nih Zulzair. Aduh, kok turun kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak cedaki aku calu alamate, tak takoni andomlong bingung pikire, dele kesemsem karo si dene. Embu ngopo kok kengku atiku, opo mergo keprungu suarane merdu, entak sawang mesti mesen karong guyu, kira-kira oh kira-kira opo meneh seneng karo aku. Ini Iku dengan asa enak dewe, mlaku cipok wadus jak kangkung. Ini ketek. orang tua yang dengar ini, apalah Bang Zuma ini, saking galaunya. Allahu Amsal Akbar. versi sinden. Kayak mana itu Amsal versi sinden? Jangan iya. ah. Nanti. Jangan. Tunggu manusia tanpa kepala naik ke sini. Astagfirullah. Ayo tap-tap layar teman-teman ya, dikencangkan tap-tapnya. Silakan teman-teman Kristen, ini ada beberapa kursi kosong untuk teman-teman Kristen, mau bertanya bisa, mau dialog bisa. Tapi sebelum itu teman-teman di follow akun Bang Zuma ya. Ini akun ke 1000 entah 1000 berapa nih. Yang Kristen dulu ya. 1000 bami. Yang teman-teman Kristen dulu yang naik, silakan ya. Kami kasih kesempatan coba. Bang Putra ini Kristen atau Muslim nih? Bang Putra? Oke, mungkin salah tekan ya. Ya, di follow akun Bang Zuma ya teman-teman ya. Akun baru lagi nih. Supaya cukup 1K, belum sampai 1K. Ngomong-ngomong Bang Zuma, di mana belajar sinden ini sebenarnya? Kok bisa fasih kayak gitu? Gimana belajar? Serius kan? Saya tanya serius ini. Sering dengar-dengar aja dulu waktu kita kecil, sering dengar lagu-lagu di televisi gitu. Oh gitu ya. Iya. Ya kan? Lagu-lagu kan kemarin waktu kita masih kecil itu, angkatan Bang Zuma itu kan kebanyakan tontonan dari Pulau Jawa. Oke. Jadi di situ banyaklah lirik-lirik sinden, meskipun kita tidak paham apa maksudnya, tapi kan minimal enak gitu loh. Iya betul. Memang enak. Apalagi kalau yang pintar nyanyi baru nyinden itu. Aduh, keren kali, keren. Silakan teman-teman Kristen, nggak usah typing di bawah ya. Kenapa Tuhan menciptakan 3 kali langit dan bumi? Kejadian 1:1, Yesaya 6:5-17 dan Wahyu 2:1-1. Kristen yang bertanya itu Muslim nih. Ya, ini Bu Haji, ada Bu Haji, bahaya nih. TVRI yang sering nyiarkan, oh gitu, siap. Coba kita sapa dulu Bu Haji. Bu Haji, selamat malam. Lunas misi Cilanta.
Apa ada teh sedin tadi tetangga marah-marah belum pakai bayar angsuran tak bulan kemarin. Gimana mi itu tahu mau pi umroh tahu itu ibu kan? Bayar mi tahu Bu Aji. Tebal ji juga bedat tak mahal-mahal tak itu bedat kita beli kemarin. Negato aja itu biasa gue ita aja makura siri. Ada yang ramai Ustaz. Wah, siapa itu ya? Ustaz Samsul. Langsung makura siri langsung. Iya siapa? Siapa? Ustaz Dasdat Latif. Bukan satunya, yang satunya. Ada yang dulu ceramah itu Inul Daratista gue yang ngebor itu, yang kayak gitu dia ceramahnya. Siapa ya? Oh, lupa. Nama Makassar itu. Itu keren kalau dia dia ceramah itu. Silakan teman-teman ya yang Kristen. Bukan Ustadz Maulana, dari Makassar dia. Kalau Ustadz Maulana itu tadinya pemain takraw. Ini yang naik kawan muslim atau Kristen nih? Coba teman-teman Kristen silakan ya. Sudahlah akunnya kecil. Terus kemudian otennya juga takut ke atas. Apalah nasib hidup ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen ya. Venom itu apa? Venom. Dasat. Ustaz Dasat atau apa siapa namanya beliau itu ya? Dasat Latif. Masya Allah. Andre Guruta. Ini ada Ros. Mana tadi Ros yang mau naik? Kita mau follow tapi takut Bang Zuma palsu, alamat jangke. Mana mau takut suaranya kayak gitu jelasnya. Ada wae. Itu asli loh, makanya lihat di YouTube-nya juga live kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Chin Mei, hayya. Chin Mei, ni hao ma. Chin Mei, hayya. Lu ulang salah tekan atau macam mana? Hayya. Jang aman coba ikan. Bukan salah tekan itu, bukan salah tekan, salah asuh. Salah didik. Oke, Bang Jang aman. Selamat malam, Bang. Kristen Muslim, Bang. Salah tekan juga kayaknya. Lagi tap-tap layar. Teman-teman kalau mau tap-tap ini ya di gambar Kristen belajar 100 tahun ini tap-tap layarnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Cekaru di Indonesia. Film Bang Zuma kapan rilisnya? Kayaknya udah ya Bang. Belum. Kemarin itu sempat, ya saya infokan juga nih teman-teman. Kemarin saya sempat ngobrol sama apa namanya? Bukan. Sama loh kok jadi lupa saya. Bukan sutradara, bukan. Ya itulah. Iya, rupa-rupanya beliau mau mau tayangkan filmnya itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bang Suma gitu loh. Masya Allah. Jadi apa istilahnya? Investor aja susah. Investornya itu mau bulan Juli teman-teman. Jadi sekaligus sebagai kado katanya, jadi film itu diputar pas hari ulang tahun. Ada-ada aja aku bilang ini abangku ini. Ya biarlah. Nah, aku bilang segeralah dirilis. Biar ini modalnya besar loh itu. Gak apa-apa kata beliau. Biarkan dulu film yang lain, kita tunggu sampai Bang Suma ulang tahun. Habis itu nanti tayang perdana filmnya kan gitu. Jadi iya bulan bagus, 7. nanti ditonton lah filmnya Zuma.
Apa ini? Cuma gue nanya, kenapa sih kamu bisa menyembah iblis cuma? Hah? Bagus ini, bagus. Kenapa kamu bisa menyembah Allah yang iblis itu? Coba. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tolong kasih data. Oke, saya akan Iya. kasih data. Oke, Silakan. contoh. Nah gini, karena kamu juga ngatain Yesus iblis, kamu nggak bisa buktikan Yesus itu iblis. Dan Saya bisa membuktikan. buktikan. Saya Oke, bisa buktikan. Coba kamu Saya bisa buktikan. buktikan. Coba kamu Oke. buktikan. Oke, saya buktikan ya. Hmm. Jadi di dalam kaidah pengajaran Al-Quran dan juga ajaran para nabi Bani Israel, yang disebut penyesat itu iblis, betul? Betul enggak? Betul. Penyesat. Makanya jangan di mute bro, santai, jangan panik. Iya. Moderator bilang dong, bilang sama babumu dulu supaya gue jangan di mute. Wah, kasar kali mulutnya ini anak asu ini. Soalnya kamu lebih Udah lebih turunin. kasar. Saya bisa Anak anjing turun. Kamu udah hidup di negara kami, numpang di sini, kau kurang ajar kau. Hati-hati Kanda, aku entah. Iya juga sih. Hati bedeng. Mamanya makan babi, bapaknya juga makan asu. Mama bapaknya tidur, bapaknya nyiram dari saripati asu. Disambut dengan saripati babi, lahirlah anak panduan antara asu dan babi. Apa yang engkau makan, itu yang jadi saripati. Makan babi, saripati babi. Makan asu, saripati asu. Kamu lahir dari saripati dua-duanya. Makanya mentalmu mental babi asu. Mau aku datang besok. Aduh, Kristen. Iya, Bang Linggo, selamat pagi Bang. Kristen atau Muslim Bang? Muslim bang. Cuman ini ada saya mau sampaikan sama Bang Juma. Kebetulan Silakan. sama-sama orang Sulawesi. Iya, Iya. silakan. Kenapa Ki? Begini Bang semua, hati-hati Ki, karena itu saya pantau di Komalnya bom malam ada 1 minggu yang lalu kayaknya itu. Mereka itu tidak akan pernah puas sebelum kita 3 orang itu, kita Ripa sama Nora itu kalau tidak masuk ke penjara. Jadi hati-hati. Iya. Itu pengawasnya mereka itu ada terus ikuti kita itu. Suruh Jadi hati-hati. bikin penjara sendiri. Baru saya datang. Penyampaian saja Bang. Iya, Bahkan saudaranya. rekamannya itu sempat saya rekam. Betul itu, betul. Apa yang disampaikan oleh saudara kita ini betul. Jadi mereka memang khususnya Bang Suma ya. Mereka memang punya rencana besar menghentikan Bang Suma, membungkam Bang Suma. Itu yang muncul di Komal, tapi di belakang itu mereka punya rencana yang ya biasalah itu. Dan saya tahu itu, saya ngerti, saya paham. Ya, cuman mereka saat-saat sekarang ini Mas. Iya. Gimana? Mereka itu begini abangku. Mereka itu berusaha bagaimana caranya itu supaya kita itu salah ucap supaya mereka ada ini untuk melaporkan. Iya, betul itu, betul. Benar sekali. Tapi kalau saya ngatakan mereka makan babi, makan juga asu. Apa itu bisa dilaporkan? Aja Pandi. Oke, Mas, turunkan aja. Iya, makasih Bang Linggo ya. Makasih. Itu bisa nggak dilaporkan itu, Bang? Nggak bisa itu karena ada ini. Makanya Turunkan otak saja, dan Pandi. tabiatnya kayak itu. Malu-malu kut jadi. Allahu Akbar, Masya. Oke, ada Bang Joen. Kita sapa dulu Bang Joen. Mungkin beliau salah satu orang yang tanpa kepala ya. Silakan. Bang Joen, selamat malam. Bang Joen. Woi. Hati-hati jantung. Ku ingat Kang Dito kaget.
Astagfirullah. Ayo silakan teman-teman Kristen ya. Nggak bercanda-bercanda teman-teman, biar tidak terlalu stres kita. Tapi Ya lanjutkan dah. ya itu dia. Kalau mau diskusi baik-baik silakan. Kalau mau diskusi kasar-kasaran silakan. Ya. Tapi satu hal yang perlu dipahami bahwasanya kalian akan selalu sakit hati. Kenapa? Karena Bang Suma akan selalu menguraikan dan akan menjelaskan kebenaran. Itu aja. Sakit hati kalian itu. Saya tahu dendam kesuat, dendam amarah. Intinya kalian itu marah kali. Sampai-sampai orang yang ngaku-ngaku mu'alaf pun masih ada darah-darah babi di dalam tubuhnya, itu masih marah juga sama Bang Suma. Hey! Ya ini coba ada teman-teman ya, itu Komal Pak Aldo yang Kristen ya Bang Zuma ya. Itu teman-teman Kristen itu hindari sekali tuh komal-komal kayak gitu. Padahal itu ilmu untuk mereka. Edukasi nama Allah itu bukan nama sesembahan mereka. Betul. Tinggalkan. Mereka tinggalkan. Ini ada Rames Kristen nih. Bentar. Oke. Ya, shalom saudara. Apa kabar? Iya, silakan Bang. Ya, jadi Bang Suma itu perasaan Bang Suma aja. Tidak semua orang Asik. seperti itu. Ya Bang Suma ya. Asik. Perasaan tuh nggak bisa dijadikan satu dasar Bang Suma. Oh gitu. Anda nggak lihat Iya. mukanya si dosmen itu selalu menggerutu, joget pun menggerutu dia. Coba lihat giginya tuh, selalu menggerutu itu. Apalagi kalau dia bikin PT berdasarkan saya dan nuansa saya, itu pasti joget pun menggerutu dia kalau joget. Giginya tuh menggerutu. Nah, kayak gitunya. Mereka sangat benci. Mereka benci terhadap kebenaran. Karena memang Al-Quran sudah memberikan indikasi itu. Innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut. Jadi mereka berperang melawan Bang Suma, jadi pasukan kebenaran dan pasukan kesesatan. Gitu Bang. Perintah dari Al-Qur'an, faqatilu auliya asyaitan. Perangi saudara-saudaranya setan. Maka saudara-saudara setan itu pada marah sama Bang Suma. Kalau saudara Rames ini nggak marah sama Bang Suma, mungkin Anda saudara tirinya kali ya, bukan saudara kandung. Ya Bang Rames, ayo bertanya aja yuk Bang Rames, yuk belajar yuk. Silakan. Enggak, udah aja itu aja sih. Saya kan bilang kalau itu cuma perasaan Bang Suma aja. Kita tuh Iya. nggak seperti itu kok. Nggak seperti itu, benar. Serius. Lah, buktinya kemarin mereka dendamnya ngapain coba? Saya sampai dibawa-bawa kemana-mana, dilaporkan jauhnya dari tempat tinggalku. Itu penyiksaan itu. Aku menderita dibuatnya. Menderita kecapean tertawa maksudnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Maksud saya gini loh bro. Ya, silakan. Maksud saya gini. Kalau ada yang salah dari apa yang saya narasikan, ya dilawan toh, dibantah. Salah narasinya Bang Suma itu mengatakan bahwa Bang Suma dari kebenaran itu salah tuh. Itu kan klaim pribadi juga. Karena Loh, kita juga harus melihat nggak bisa dong. kita itu Sekarang- harus melihat dari segala arah gitu loh Bang Oke, Suma. sekarang Itu orang dewasa seperti itu. dari Nah, Al-Quran nggak usah, Kalau terlalu berat. menurut Bang Suma benar, belum tentu menurut orang lain benar. Itu Iya, pemikiran yang coba dewasa. dari Yesusnya aja, dari Kan? penyampaian Makanya tadi Yesus saya saya dulu. bilang- Tadi saya bilang bahwa Bang Suma itu perasaannya aja, nggak semua seperti itu Bang Suma. Dari aspek Bible aja dulu. Saya Anda aja bisa masih menentukan. Anda bisa menentukan sikap saya. Saya ini membawa kebenaran atau membawa kesesatan. Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang siapa yang memperjuangkan nama baik Yesus? Antara saya, Bang Suma, dengan orang-orang Kristen. Mensucikan Yesus, memuliakan Yesus, itu adalah Bang Suma. Siang malam loh saya memperjuangkan
supaya kalian itu bisa menyadari bahwa bukan Yesus yang dikutuk, bukan Yesus yang dibunuh, bukan Yesus yang diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang. Jadi roh yang ada di dalam tubuh saya ini adalah roh kebenaran. Kenapa? Karena upaya yang saya lakukan senantiasa untuk memuliakan Yesus. Sedangkan kalian tak ubahnya seperti iblis, menginginkan kematian, dikutuk, dinistakan, direndahkan, dihujat, dihina, dan seterusnya. Itulah kalian terhadap Yesus. Siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Apa saudara kira diludahin dan ditampar itu pekerjaan mulia? Tidak. Tapi apakah kalian itu menyadari betapa kalian beragama berdasar terhadap iman kepercayaan kalian dalam kehinaan terhadap Yesus ini? Sementara Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Coba tunjukkan kepada saya, apa upaya kalian untuk membuktikan ke dunia kalian memuliakan Yesus? Ada? Gak ada. Siang malam kalian sibuk menistakan dia, menghinakan dia. Itu unsur ini aja sudah terlihat. Siapa yang membawa kebenaran di sini? Bang Suma atau kalian? Iya Bang Suma, saya tidak Silakan. menyalahkan hal itu. Saya tidak menyalahkan hal itu. Ya itu kan Bang Suma lihat dari sudut pandang Bang Suma. Tapi Nah itu dari sudut pandang Yesus loh itu. Bang Suma masalahnya tidak lihat, coba melihat dari sudut pandang orang lain terhadap yang Bang Suma coba sampaikan tadi. Itu letak permasalahannya. Maka saya bilang orang dewasa dia akan melihat dari berbagai segi, dari berbagai sudut, bukan satu sisi saja yang dia lihat seperti itu. Iya, sekarang satu sudut aja dulu. Jadi kalau umpama begini Bang Suma, saya kasih contoh. Seumpama Bang Suma, menurut Bang Suma benar, ya kita juga tidak bisa mengatakan itu salah karena itu adalah hak Bang Suma, ya kan? Bang Suma punya hak untuk hal itu. Tapi kami juga kalau mengatakan bahwa Bang Suma salah dalam cara melihatnya, ya itu juga kami punya hak untuk hal itu. Begitu loh Bang Suma. Jadi kita sama-sama berpikir. Gitu. Justru gini loh kawan, saya tidak memandang dari sudut pandang Islam loh. Dan saya tidak melihat dari sudut pandang Al-Quran. Saya justru bolanya itu dari Bible. Coba kurang apa lagi? Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ini loh, memuliakan aku. Roh kebenaran itu datang memuliakan aku. Kalau roh penyesatian datang, maaf Bang Suma, saya lagi pasti tidak sebaliknya. ingin berdebat dengan Bang Suma saat ini. Saya lagi tidak ingin, ya. Makanya saya juga tidak ingin menanggapi lebih jauh tentang ayat-ayat yang Bang Suma sampaikan kepada saya. Ya, karena saya naik ke sini, saya ingin menanggapi tadi ada masukan dari saudara-saudara yang tadi barusan naik. Dan saya hanya ingin tahu aja, tapi saya tidak bukan ingin berdebat dengan Bang Suma di sini, bukan ingin berdiskusi saat ini. Ya. Jadi saya tidak ingin menanggapi hal itu. Saya bisa menanggapinya, tapi saya yang tidak mau menanggapi saat ini. Makasih Bang Suma waktunya, makasih saudara. Oke, terima kasih. Silakan kawan. Pintu di sebelah kiri. Ya jadi memang materi ini berat. Materi ini berat karena ini fakta, ini fenomena, ini realita yang ada di tengah-tengah kita ini. Siapa sih di antara orang yang kemudian siang malam berdiskusi atau berdebat yang memuliakan daripada Yesus itu yang mana yang sebenarnya? Hah? Islam atau Kristen, Bang Suma atau mereka? Mereka berupaya setengah mati mengajarkan, oh Yesus itu loh yang dibunuh, yang ditombak, yang diludahin, yang ditelanjangin, yang digantung, yang dikutuk. Yesus loh. Saya hadir ikhlas mengajarkan dan mengatakan pasang badan, malah saya katakan tidak. Yesus bukan yang ditampar, Yesus bukan yang diludahin. Tapi orang Kristen bertahan, oh tidak, dia yang diludahin. Loh,
Ini memuliakan. Itu memuliakan rupanya. Tentu tidak. Dengan berkongkok-kongkok menuduh bahwa dialah yang ditampar, dialah yang diludahin, dialah yang dikutuk, dia yang digantung, dialah yang dibagikan pakaiannya, dia yang ditonjok, dipukul pentungan dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda kemudian berupaya supaya oknum tersebut dihinakan, bukan dimuliakan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena Al-Quran saya sudah menerangkan itu. Apa kata Quran, sahabat-sahabat muslim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Al-Quran 1400 tahun silam. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Ini kata Allah, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku yang ada terhadap orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Walaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, kata Allah, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Kenapa bisa demikian, kata Allah? Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu oleh karena mereka mendustakan ayat-ayatku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ini fakta. Ini real. Maka mereka tersesat meskipun ada kebenaran dihantarkan kepada mereka. Jangan dari Quran, dari kitab yang mereka tenteng diketek setiap saat. Kita urai kebenaran yang ada di dalamnya, tanda-tanda kebenaran yang ada di dalamnya, sisa-sisa kebenaran yang termaktub di dalamnya. Kita urai kepada mereka, mereka menolak. Mereka menolak. Apa hal yang menyebabkan mereka seperti itu? Sibilisis. Mereka sombong. Mereka angkuh. Ini yang diterangkan Al-Quran. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah yang mengatakan, akan aku palingkan orang-orang kafir, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka yang sombong karena merasa diri mereka itu lebih wow, lebih pantas, lebih selamat dan seterusnya di atas bumi ini tanpa alasan yang benar. Kalau kita tanya, kenapa kalian sombong? Kenapa kalian tidak mau menerima Islam? Sombong mereka. Apa alasannya sombong? Entah, bingung. Bingung mereka. Apa alasannya? Mau dibilang mereka Bani Israel juga? Bukan. Mereka dibilang juga penganut Taurat? Bukan. Mau dikatakan mereka ini adalah Bani Yakub juga? Tidak. Dibilang dia ini bisa bahasa Ibrani juga? Kagak. Paham bahasa Aram juga? Tidak. Tak ada alasan yang benar
sampai mereka menyombongkan diri. Ya mereka cuma mau sombong-sombong doang. Kenapa? Ya itu sifat iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud menghormat kepada Adam alaihissalam? Tanpa alasan. Karena sombong ajanya. Padahal ketika mereka itu tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka terhindarkan dari penghuni neraka. Tapi karena mereka angkuh sombong tanpa alasan. Cobalah. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Apa alasanmu? Nggak mau aja. Tak ada alasan. Hanya karena sombong ajanya mereka. Sehingga mereka tidak mau kemudian sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah ini, tidak ada alasan yang benar. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh akal. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada nabiku Adam alaihissalam. Maka mereka pun sujud, illa kecuali iblis. Nah, jadi yang enggan bersujud dalam beribadah, tunduk kepada perintah Tuhan, itu hanya kelompok-kelompok iblis. Makanya tadi sempat saya bertanya kan kepada mereka, apa perbedaannya antara iblis yang ada di Gan Eden yang menginginkan Adam bebas dari perintah-perintah Tuhan, dengan Paulus yang menginginkan Kristen pengikutnya bebas dari perintah-perintah Tuhan. Bedanya apa? Itu masih pertanyaan. Dan belum ada yang berani untuk menjawab. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Baik, saya izin sapa dulu yang naik. Rani. Ibu Rani, selamat malam. Salon. Apa sih? Salon. Salmon. Ibu Rani. Kalau ikan salmon. Kalau mau tata rias gigi salon. Kalau mau salamnya orang Yahudi, assalamualaikum atau assalamu atau assalam, ya salam. Siap. Oke, Rani, mikrofonnya dibuka biar bisa ngomong. Kalau salompas itu obat panu, Dek. Nah ya teman-teman, di follow juga ya. Ini akun Bang Zoma, teman-teman bantu di follow biar banyak followersnya, karena akun Bang Zoma ini tumbang semua. Oke, coba saya naikkan lagi, mungkin ada teman Kristen nih. Salon tutup. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik ya teman-teman ya. Izin. Biar kita dialog. Dari tadi kita belum dapat makan malam. Tadi kita belum dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Api Riau, barakallahu fikum. Oke, Bang Sani. Selamat malam Bang Sani. Buka mute-nya Bang. Kristen atau Muslim? Ateis? Api. Pengucu. Iya, teman-teman yang ada di DPW API Apologet Islam Indonesia, diharapkan kemudian melakukan hal yang sama dengan Api Sutra, mencari pendeta atau pendebat dari Kristen. Nanti sajikan waktu di tempatnya, habis itu infokan ke kami pengurus pusat, biar salah satu dari kami akan hadir di sana gitu. Api Riau, Api Jawa Barat. Jadi jangan jadikan akun-akun kita ini pensiun dini. Aktifkan, hadirkan pendeta di sana. Nanti kalau bukan saya, teman-teman pusat yang akan hadir. Gitu. Kalian pada tahu nomor kontak pribadi saya kan? Jangan yang masuk di nomor kontak saya orang saya nggak tahu, nggak ada namanya, Bang. Mampir di Komalku, Bang. Ini siapa lagi manusia ini? Orang nggak kenal pun. Sekali-sekali ke Komalku, Bang. Iya siapa, Dek? Teman lama, Bang. Ya teman lama siapa? Teman lama banyak. Teman SD semua itu teman lama.
Oke, Bang Sani dari tadi nggak ngomong ya. Coba kita sapa dulu anak pedalaman nih. Mungkin Bang Zuma kocak katanya yang di bawah. Iyalah, udah ada Bang Zuma nggak rame lah. Ayo. Ada tuh baptis. Kenapa ini? Kenapa Kide? Sudah mikir cebok. Ya, silakan teman-teman Kristen ya. Virgon Becel, coba kita naikin lagi mungkin Kristen nih. Malasai. Aswaja. Ini Muslim nih ya, kebanyakan yang minta naik. Mana tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun Bang Zuma ya teman-teman, di follow-follow ya. Akun Bang Zuma ini akun ke 909 entah akun ke berapa. Hendra mungkin Kristen, coba kita naikkan. Ya, Bang Ervan Kristen Muslim, Bang. Bang Ervan. Ya, Ya, Anda Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Aduh, terima kasih sudah naikin ini. siap. Izin Bang, mungkin kita gantian kalau bisa karena teman-teman Kristen ini mau dinaikkan, Bang. Ya, Ada yang mau disampaikan? biar turunkan aja Bang Fandi, biar nyimak di bawah aja. Makasih Bang. Terima kasih banyak sebelumnya sudah dinaikkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa buka kamera, saudara, belum 1000. Udah lebih kan dah. Tadi saya lihat ini baru 900. Ya, Gitu tolong loh. teman-teman kalau bisa jangan ditekan akses multigasnya biar tidak repot kita naikkan di fikir kawan-kawan Kristen gitu. Biar kawan-kawan Kristen aja dulu yang naik. Biar belajar teman-teman Kristen. Nah, itu siapa yang naik turun itu? Sudah 1300. Sabar ya kawan-kawan Muslim ya. Kalau tertekan, tolong dibatalkan kembali. Ini rata-rata teman-teman Kristen tidak berkualitas yang masuk di sini. Bukan tidak berkualitas, cipruke. Ayo tap-tap layar juga teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Bisa Bang Zuma udah bisa open cam, tapi nanti kelihatan sama pengincar-pengincarnya. Yang ditambah lagi. Sabar dulu teman-teman. Ini dari tadi Bang Zuma saya tidak besarkan nih. Takutnya jangan sampai kena lagi. Sabar dulu teman-teman. Tenang. Oten sudah punah. Bom versus Nasution. Mana itu? Jaga kesehatan Bang Zuma katanya. Selalu minum kombantrin 3 kali sehari. Ini kalau nggak ada teman-teman Kristen ini Martin Luther ini kita ajak diskusi ini. Adam Lubis, coba mungkin Kristen beliau. Ade Kamal, bukan. Memang sulit jadi moderator ini ya. Ayo silakan teman-teman Kristen. Nggak ada Matius juga nggak ada. Dari 1000 orang ini tidak ada teman-teman Kristen yang berani naik. Nggak ada. Ini serius ini teman-teman Kristen nggak ada satupun. Ada sih Bang. Ada. Tadi sudah naik ke sini. Tapi pas Bang Zuma bawa Yohanes 16 tentang kebenaran bahwa Roh Kudus itu akan memuliakan aku, langsung dia kayak ketelan linggis. Langsung sok bijak. Aku ke atas ini bukan untuk berdiskusi dengan Bang Zuma, bukan untuk melawan Bang Zuma berdiskusi. Bisa aja sih saya menjawab, bisa aja, tapi ya nggak bisa. Pasukan bulus macam kita nggak tahu aja karakter kalian.
Ayo naik teman-teman. Silakan yang teman-teman Kristen. Silakan. Apirio juga nggak apa-apa, Apirio kalau mau naik Apirio silakan. Biar temani Bang Zuma ngobrol-ngobrol sembari menunggu teman-teman Kristen. Mana nih teman-teman Kristen, silakan. Kirim permintaan aja ya teman-teman Kristen ya. Kalau misalkan ada, tekan 1 aja biar kita bisa naikkan. Oh Kristen, tekan 1 gitu. Santai aja kita. Silakan teman-teman Kristen. Biar kita tidak salah ini, kasih kesempatan yang Kristen dulu. Ini banyak yang minta naik tapi kawan-kawan muslim nih, kayak mana nih? Waalaikumsalam Dinda MBN, barakallahu fiik. Semangat terus ya. Dani Fortuner, coba mungkin teman-teman Kristen nih. Udah disingkan. Bang Dani Kristen atau Muslim Bang Dani? Oke, dibawa dulu Bang ya. Bising kali juga tempatnya. Silakan teman-teman Kristen nih, ayo. Ada 1000 orang yang menonton, yang menyimak. Kalau ada teman-teman Kristen, silakan bertanya aja. Kalau misalkan nggak mampu dialog, bertanya aja. Silakan. Hitung-hitung belajar loh teman-teman Kristen. Daripada aku pasang tema kayak gini, nah. Gimana kalau aku pasang tema kayak gini? Kan berat. Silakan teman-teman Kristen. Ngeri kan temanya? Kristen belajar 100 tahun kan? Silakan, silakan. Pengikut Paulus naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung. Pendeta lagi host. Pendeta Pargoy. Belum ada beliau. Nggak berani mungkin kalau aku panggil naik ke sini beliau itu. Ada hari Selasa teman-teman ya, Selasa malam, itu malam Rabu kalau nggak salah ya, kalau Selasa malam itu ya. Nanti ada diskusi antara sarjana teologi dengan narasumber muslim S7 Universitas Vatikan, UNVAT. Nanti dialognya itu Selasa malam. Semoga bisa menghibur kawan-kawan muslim lagi ya teman-teman ya. Wah ini siapa ini? Pancilo. Seru itu. Saya mau ikut nonton juga. Siap Kanda, nanti Bang Zuma ikut. Siapa narasumbernya kita? Ada dari Vatikan Kanda, S7 Vatikan. Oh, Yeah. Laburiko, bukan? Yeah. Allahu Akbar, Masya Allah. Cia, coba aku naikkan ya. Ini banyak yang minta naik nih. Silakan teman-teman Kristen ya, nggak usah takut ya. Ada Cia. Cia, selamat malam. Mbak Cia. Mbak Cia. Selamat malam. Mbak Cia. Waduh, nggak ngomong dia. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini banyak yang minta naik, ini contoh muslim kali. Ramida muslim juga. Bunga muslim juga. Ini kayak mana ini? Bibul. Ini Bibul apa nih? Bibul. Kris muslim juga. Ini kayak mana? Salah tekan atau sengaja teman-teman muslim ini? Iya, yang teman-teman Kristen kalau bisa tekan 1 ya. Ini kalau bisa dikurangin dulu ya, teman-teman ya. Yang kirim permintaan itu dikurangin biar
cepat kita naikkan teman-teman Kristen. Coba jebor, coba kita naikkan jebor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak bom-bom. Memang udah sulit teman-teman kalau mau dinaikkan teman-teman Kristen yang awam, yang jemaat bulanan, mingguan, tahunan ini untuk dialog dengan Bang Zuma ini sekarang sudah susah. Kecuali pendeta Pastor Romo. Ini teman-teman muslim minta naik ini apa nih? Bang Al naik. Ini juga naik. Ini juga naik. Coba. Awas kalau muslim ya. Terus berisik. Waduh. Bang, Iwa Arwana Kristen atau Muslim, Bang? Muslim. Oke, di bawah aja, Bang ya. Izin teman-teman Muslim biar cepat ya. Biar cepat, kalau bisa kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini biar cepat ya. Izin kawan-kawan Muslim. Biar dialog. Oke? Bisa teman-teman? Tolong kerjasamanya teman-teman Muslim ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Coba dinaikkan lagi. Ternyata yang naik Muslim juga tadi. Munira Alidrus Muslim juga. Coba yang Kristen coba. Kan mayoritas Muslim jadi susah. Ya kalau mayoritas Muslim gak ada telinga jadi susah lah. Gimana sih? Kalau ada telinga kan dengar. Itu Bang Chian Mei. Oke, silakan Chian Mei. Kalau Kristen. Mana yang Kristen tadi? Sabar dulu kawan-kawan Muslim, jangan dulu kirim permintaan, biar kasih kesempatan teman-teman Kristen. Firdausi. Ini kalau dibuka lowongan untuk teman-teman Kristen ini pada naik semua, teman-teman Muslim pada naik semua kayaknya. Untung kita nggak buka lowongan. Nggak, biar cepat teman-teman. Santai aja teman-teman ya. Ayo silakan teman-teman Kristen. Atau gini aja deh. Teman-teman Muslim silakan naik semua, silakan. Silakan. Kawan-kawan Muslim coba. Nah, nggak ada yang kirim permintaan. Cobalah tengok Alak Majang. Akhirnya moderator yang susah. Ayo teman-teman Kristen yuk, bisa yuk. Bola Muntah Muslim, Icang Muslim, CND Muslim, Bang Jaka Muslim, Iwa Muslim, tuh langsung naik semua. Ya udah Bang Zuma, enggak promo lagi Bang Zuma. Promo perumahan. Biren Dia, ku kirim videonya ke kita bisa? Oh bisa kan? Dah bisa. Siap. Iya, soalnya saya lagi ngunyah kerikil ini. Baik. Oke. Bentar ya. Biar saya yang promo. Bentar ya. Sabar. La ilaha. Siapa namamu, Pandi? Nggak mungkin kan dom pala, nggak mungkin. Nanti gue chat kan dah. Ada.
Sampai Dompal lah namanya. Tadi saya dari lokasi barusan hujan-hujan. Oh siap. Sama Sadlihannya dia demam. Wah mantap ini videonya. Ini posisi terakhir tadi. Siap kan dah. Saya coba putarkan Ini teman-teman. kita iklan karena belum ada ya manusia tanpa kepala naik ke atas ya. Saya sambil ngunyah ya. Siap. Ayo ini teman-teman muslim ya, nanti teman-teman diperhatikan nih. Ini yang kita lagi promokan untuk teman-teman muslim. Kalau minat ya teman-teman ya. Ini sudah laku 2 nih. Nih. Ada suara loncengnya Pendeta Daromes. Ada sapi di situ, sapi kurban. Dari musiknya kan Dato? Dari musiknya. Dek narak. Hah? Dek narak tayak nggak ada. Oke, saya besarin. Oh, Nah, tuh ada Pak Bom. Apa dia bikin bom di situ alam aja. Ini teman-teman ya, yang baru setengah jadi kan Daya. Iya, sementara tukang pada libur semua. Ini dari Kostrad, jaraknya dari Kostrad 3 menit. Ih, bagus sekali. 4 menit, paling lama 5 menit dari Kostrad. Kostrad Karyango Maros. Ini ya teman-teman, tidak ada biaya notaris, saya tiadakan biaya notarisnya. Kemudian DP juga saya tiadakan, malah harga saya diskonkan. Wah, kurang apa lagi gantengnya. Iya kan? Ya, KPR melalui Bank BRI. Biaya akad saya tiadakan, artinya perusahaan pandi yang bayar akadnya di notaris. Kemudian biaya balik nama ditiadakan, dibayarkan sama Fandi. Akad di notarisnya juga ditiadakan. DP pun 0. Intinya tinggal masuk rumah. Siapa yang mau? Nanti tinggal ngangsur aja, ambil yang 20 tahun boleh, 15 tahun boleh, 10 tahun boleh. Ini yang jadi ya teman-teman nih. Iya, yang sudah jadi tuh. Yang dicor kemarin. Kenapa Bomba masih bersuara terus nih? Aduh. Mana? Itu Haji Sadli tuh. Oh ini Haji Sadli. Cantik rumahnya bosku. Dia bukan kayak komersil bosku. Bukan kayak subsidi. Cantik bangunannya. Bom. Areko, makan dedak lu. Ini yang baru setengah ya 50. Nama perumahannya Kajila Residen. Tinggal diklik di Maps Kajila Residen Maros, itu muncul, Bang. Bahagiaku. Aku tunggu. Tipe berapa? Bang, Tipe 36, luas tanah melebihi dari aturan subsidi. Dia luas tanahnya 6 kali 13. Subsidi harusnya 6 kali 12 saja. Tapi saya tambah 1 meter ke belakang menjadi 6 kali 13 meter. Jalannya nanti akan dicor semua ini jalannya. Jadi teman-teman dapat rumah subsidi, itu jalan bukan lagi tanah liat, tapi langsung dicor. Jadi Anda pakai mobil, naik motor atau apapun, bersih tuh, langsung cor halaman rumah. Parkir helikopter di sini 2, aman lah. Air aman, airnya bor, sumur bor kita pakai supaya tidak macet. Kalau PDAM kadang ada gangguan. 2 hari sekali masuk. Tidak ada banjir karena kedalaman air sawah di situ ada 2 meter. Samping ini, di belakang saya ini, di belakang saya itu sawah. Kedalaman sawah dari lantai dasar perumahan saya itu 2 meter. PLN 1300 watt. Keren kan? Di dalamnya.
Di videonya Sadli yang ada dalamnya. Tunggu aku cari dulu ya. Mau lihat dalamnya kan? Ada di Bezel Property juga kan, Dak? Ada. Tengok di situ. Betul. Pintar ini anak. Namanya siapa sih, Fandi? Ada musiknya. Begini aja dulu, yang penting rumah sendiri. Begini, ini masih standar kan? Di sini aja dulu, yang penting rumah sendiri. Pasar, jarak dari pasar itu kurang lebih 500 meter. Dari pasar Carangki. Dekat dong, dekat kali. Kamarnya berapa kan, Dak? Kamarnya? Kamar ada 4. 2 kamar nyata, yang 2-nya itu kamar rohani. Kamarnya cuma 2, namanya tipe 36. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Bang Juma, ada nggak ruangan khusus bisa membaptis orang di sini? Ada di sawah di bawah. Harga case-nya 173. Itu dari pemerintah untuk Sulsel. Tapi kalau sama Bang Suma di diskon. Diskonnya ya lumayan bisa sampai. Apalagi followernya Bang Juma ya, diskon plus Iya, plus. betul, Ya. betul. Itu Bunda Naura kan, Dak, jadi diambil kan, Dak? Belum ada kabar lagi, Dinda. Izin Bang Juma, saya umumkan ya, ada beberapa yang menghubungi saya. Memang saudara kita ya, ada yang dari Jerman, ada yang di luar Sulawesi, tapi mereka orang Makassar semua. Boleh. Terus kemudian aku segan hubungi Bang Juma, saya langsung kasih nomor Bang Juma. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman langsung aja hubungi beliau, nggak usah segan-segan. Langsung hubungi beliau. Kalau bisa ambil 3 unit lah. Gitu ya. Gitu kira-kira Bandara teman-teman. maksimal 30 menit bandara. Dari lokasi Bang Andi. Dekat. Iya, kalau kita lewat Kota Maros ke belakang memang agak lama, tapi kalau dari bandara asrama haji masuk itu dekat kali. Saya mobil besar itu 25 menit udah bisa sampai. Kalau Bom mau ngambil 5 unit, saya diskon 3 unit buat dia. Kalau Bom. Soalnya dia harus 5 unit disambung biar dia muat, gitu loh. Kalau 1 unit sesek dia. Ya nggak apa-apa teman, kita promosi dulu kan, informasi bisnis. Belum ada teman-teman Kristen. Lagian nggak apa-apa lah itu. Tanya-tanya aja Ada nggak yang apa-apa. ada yang mau nih, Bang Yunus. Ya, silakan, Bang. Siapa tadi? Silakan naik. Hubungi nomor HP-nya Dinda Fandi Boleh, atau Bang Handi. Nanti beliau yang sambungkan ke Bang Suma. Boleh. Yang ada di Makassar silakan. Cicilan per bulan yang 20 tahun 1,1. Jadi caranya tuh gini, ambil yang 20 tahun supaya tidak memberatkan, ambil yang 20 tahun. Jadi cicilannya itu hanya 1,1 per bulan. Nah, begitu kreditnya setahun ada uang, bayar langsung. Bayar ekstra istilahnya. Jadi nggak berat. Seperti itu sahabat. Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun. Waduh lama kali 20 tahun. Iya, kalau mau dirunut sampai 20 tahun janganlah. Tapi 20 tahun ke depan rumah saudara itu sudah harganya, ya bayangkanlah berapa harganya nanti itu 20 tahun ke depan. Karena kalau tanah itu setiap tahun naik puluhan juta. Tanpa DP, teman-teman, tanpa DP ya, nggak ada DP. Iya, nggak ada DP. Bahkan biaya-biayanya saya tiadakan. Ayo, mau apa lagi coba? Yang di Makassar, Sulawesi. Ayo, nggak ada biaya sama sekali loh. Daftar Bang Suma, saya pingin 1 Bang, tinggal ngangsur. Oke, siapa namanya? Gas. Masukkan berkas, selesai. Nanti kalau misalnya serius, saya hubungkan dengan admin saya. Ada Bang Sadli, beliau yang atur di lapangan. Mall dekat. Mall dekat ya Bang ya? Dekat mall. Mall Maros itu kurang lebih 30 menit, 40 menit. Ya samanya orang Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, Jakarta Timur ke Jakarta Pusat, samanya itu. Pasar 500 meter teman-teman. 500 meter Pasar Carangki namanya. SD, SMP, SMA semua dekat dari lokasi saya. Mungkin ada sekitar 5 menit lah, 10 menit paling enggak sampai 10 menit. Kalau SMP, SMA itu 5 sampai 10 menit udah nyampe di sekolah. Oke, Bang Yunus. Assalamualaikum Bang Yunus. Iya, Waalaikumsalam Bang. Kemai kiri Makassar.
Kendak. Di Maros Kak. Di Oh di BSS. Maros kita. Oh iya. BSS saya. Cocok mi itu barang. Dekat, silakan. Nggak ada tadi keluarga datang di sini mau ke sana mau tanya. Ada katanya Iya. mau. Dari Cocok sana, nih. Iya, itu bisa yang mana dihubungi nih Bang Suma. Bisa Ji langsung di nomornya Fandi, nanti Fandi kasih nomor tak ke saya Oh, siap. atau Bang Handi. Iya, Ada yang tahu nomor tak? Belum ada. Mungkin bisa sebut nomor ya Bang Handi ya? Bisa saya tulis nomorku. Ya, nomornya Bang Handi. Ada yang tahu nomorku di bawah, tulis Ki. Ini saya tulis sendiri nggak apa-apa ya. Yes, plat. Itu nomorku Bang. Pen Banyuma ada yang nanya di Banyuma. Siap Bang Handi. Ini harus dijawab diluruskan malam ini. Banyuma ini Iya. sebenarnya developer apa surikiti? Iya, saya sekuritinya umat Islam supaya umat Islam ini terjaga dari gerakan pemurtadan. Izin Bang Zuma tadi langsung Iya. nge-lag. Ada perintah tadi? Nggak ada. Nomor HP Dek, kalau ada yang minta nomor HP. Tapi Bang Handi sudah tulis nomor HP-nya di bawah kok. Oke, baik, siap. Palembang, insya Allah. Nanti kalau sudah Makassar ini sudah penuh rumah, baru kita merambah ke daerah lain. Ya. Ya, nomor. Silakan yang mau. Aset aja Mas. Misalnya kita punya duit banyak kan, ya udah beli aja, beli cash atau apa gitu. Tahun depan jual. Hari ini belinya 170 misalnya, tak kasih diskon. Kan harga 173 tuh, tak kasih diskon 4 juta misalnya 169. Jual tahun depan ketika penghuni kompleks itu udah penuh, tulis di situ jual. Pasti harganya melonjak pasti harganya. Kalau misalkan kebanyakan duitnya teman-teman muslim ya nggak ada tempat simpan, nanti saya kirim nomor rekening, simpan di rekening Bang. Bang Yunus ada yang mau disampaikan lagi Bang Yunus, Ya. silakan. Ini rencana Kang ini keluarga tadi yang datang katanya mau ambil 2 Bang Suma kalau dia ini sudah lihat dah kalau dia Iya. Kalau Bang Yunus bisa golkan 2 orang ini, saya kasih uang saku Bang Yunus 5 juta. ya Untuk beli kuaci Bang ya. Jangan beli yang lain tapi. iya Iya Bang, kalau jadi 2 orang ini 5 juta buat abangku ini, insyaallah. Iya. Tinggal nomor tak kita kasih ke Bang Handi, nanti Bang Handi hubungi saya. Oh siap. Ya, nanti kita komunikasi di belakang ya. Enggak. Oke. Ya. Iya. Oke. Makasih. Iya. Ya, makasih Bang Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan teman-teman yang lain kebetulan masih 40 tahun bisa, masih bisa. 40 tahun masih bisa. tempat tarigan. Coba ini Kristen atau Muslim? Selamat malam Bang Sempat. Selamat malam. Bang Sempat, selamat malam. Oke, coba ada teman-teman muslim tadi yang sempat bertanya juga apa ya pertanyaannya tadi tuh. Soal rumah itu ya. Cicilannya per bulan tadi bisa 1,1 bisa. Siap. 20 Itu tahun. 20 tahun. Ya 2 tahun 3 tahun lunasin. Atau pembayaran ekstra. Ada angsuran 3 bulan bayar percepatan. Bisa gitu. Tapi saya infokan ke teman-teman, jangan masukkan uang pembayaran ekstra itu tanpa sepengetahuan petugas. Nanti dikiranya uang angsuran untuk dipotong tiap bulan selama 3 bulan ke depan. Jangan. Sampaikan bahwa saya bayar ekstra. Misalnya bayar 3 bulan sekaligus. Jadi bulan depan tetap aja bayar. Cuman yang 3 bulan ini bayar sekaligus untuk pemotongan pokok gitu maksudnya. Jadi cepat lunasnya. Saya banyak user di perumahan pertama itu kayak gitu. Mereka tugas ada di Ambon,
ya. Ada beberapa anggota dari Polri di Ambon tugas beli di tempat kita, ada yang cash, ada yang ini. Nah, ini juga alhamdulillah ada kawan saya dari kakak kelas saya dari Papua beli juga satu. Jadi tidak mesti di Makassar, Sulawesi, bisa di luar negeri juga bisa. Silakan Bang Jack, Bang Black naik ya Bang Black kalau mau. Harus ada slip gaji. Kalau pegawai iya, kalau wira swasta keterangan penghasilan aja. Gitu. Mas Pandi, kalau ada yang namanya Pak Sumardi Al-Bagawi dari Morowali naikkan. Siap Bang Andi, Sumardi ya. Sumardi ya, Pak Sumardi Al-Bagawi. Dan satu keuntungannya dapat beli rumah di tempat Bang Suma ini, saya kasih gratis nginap di wisata Rumah Hobbit Bulangi 1 malam bersama dengan keluarga. Oke Bang Cambang ini tadi selamat malam, Kristen Muslim Bang? Bang Cambang? Iya, di Makassar, Maros. Betul. Bang Cambang? Udah naik Bang? Oke. Coba ada tadi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mana tadi yang mau bertanya? Asal serius ya teman-teman ya. Bang Suma sekali-kali ke Demian. Saya pernah gini loh Bang, satu kali tapi ya. Beliau ada, Dinda Demian ada, terus kemudian saya naik. Entah itu karena dia ditombak atau apa, dia turun. Ya situ saya berpikir, oh mungkin nggak nyaman dengan satu komal dengan Bang Suma. Sejak itu saya lebih baik menghindarkan gitu. Mana tahu nggak butuh, nanti saya sosokan SKDKC apa? SKDCC kece, sok dekat gitu loh maksudnya. Tapi ternyata orangnya nggak mau didekatin. Begitu teman-teman. Selamat malam Bang Sami. Kalau pakai mal kan Ada penginapan di wisata Rumah Hobbit, ada penginapan. itu sana itu. Oh, samune apra. Pura mau kelakam dia. Bahasa apa lagi tuh kan? Wah, Thailand. Ini tadi Sami ini Sudah ada Pak Yunus kali bawa, kasih ke moderator. oh, Pak siapa? Pak Sumardi. akun baru ya ini Bang Andi. Beliau itu mau ambil 5 unit katanya dari Morowali dia. Alhamdulillah, masya Allah. Mbak Cia tadi naik juga Mbak Cia. Nggak ngomong. Mbak Cia, oh salah tekan ya udah aku turunin ya. Ih, kecil nah mulutnya kayak mulut ayam. Ini loh, ini aduh. Ini loh bukan Pak Sumardi Al-Bagawi bener gitu. Assalamualaikum Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Nah ini ada Bang Juma langsung nih. Yang segan-segan langsung ngomong. Temanku ini. Teman tak ini. Kayak Bang Juma. Ye. Bagaimana saudara? Saya bingung ini. Kenapa? Bang Juma sama Bang Andi. Lewat Bang Andi aja Bang Andi. Kalau agak susah beliau komunikasi ini karena signalnya beliau ini kalau lihat. Apa di Ya teman-teman juga yang minat ya. Teman-teman kalau ada yang minat ya, nanti DM juga di Fandi 02345 dan Apis Ultra. Silakan teman-teman muslim kalau minat, nanti DM saja saya ya. Nanti biar saya kasihkan nomornya Mikana. ya siap. Signalnya mungkin Bang Andi. Signalnya ya itu kan terpental. Ada lagi yang mau naik teman-teman muslim ya itu. Apa nih? Bang Fandi jangan naikkan donatur superia ya. Merusak kue apa nih? Aduh. Umumkan lagi dulu idul kurban baju bahas sekalian. Iya, langsung pakai kandang. Jadi teman-teman ya yang ingin berkurban seperti tahun-tahun kemarin, kami pusatkan di Masjid Nur Maulidah Bolangi Rumah Hobbit wisata binaan Bang Juma. Ya pada
kesempatan tahun kali ini kita akan mengadakan Idul Kurban kembali seperti tahun sebelumnya. Yang ingin berpartisipasi ikut berkurban silakan hubungi saya. Nanti saya langsung berikan syarat-syaratnya. Misalnya seekor sapi ya bisa 7 orang. Kalau kambing ya 1 orang, nggak boleh bagi-bagi lah gitu ya. Tapi kalau ingin ala kadarnya, nah nanti kita sweet-sweetkan di mana seperti itu. Itu bisa ditransfer ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara, ya. Jadi ke yayasan bukan ke pribadi. Itu teman-temannya ditunggu ya. Nah ini Bang Zuma ada yang mau tanya ini jarak ke bandara ini Bang, siapa yang naik ini? Kapten, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Siap. Itu mau tanya-tanya itu perumahan itu berapa menit dari bandara ya? Kurang lebih 30 menit. Oh 30 menit ya. Iya, dia nggak arah ke arah macet. Alhamdulillah, belok kiri keluar dari bandara, masuk asrama haji, lurus saja terus ke belakang. Sampai Kostrad dapat Pasar Carangki, Alfamart, belok kiri kurang lebih 500 meter sampai di rumah. Langsung tidur sama mamanya anak-anak. Ya kalau dapat kandang bom-bom juga jangan lupa dikasih makan Bang ya, kandang bom-bom ya. Nah itu Bang Suma apa namanya? Kalau kayak saya kan ini pelaut, jadi tidak ada apa namanya slip gaji tetap. Jadi kita kerja itu sistem kontrak. Bagaimana kira-kira solusinya kalau kayak gitu? Keterangan penghasilan ada kan Bang? Bisa dibuatkan sama manajemen. Ada. Habis itu tabungan 3 bulan terakhir bisa. Gampang, enaknya Bank Rakyat Indonesia itu betul-betul merakyat. Dia mengikuti selera daripada user. Gitu Bang, nggak mempersulit. Iya. Jadi ini sementara di laut, belum? Sekarang posisi sudah di rumah ini, baru 3 hari di rumah. Posisi di rumahnya di mana? Di Belopa. Oh di Belopa, apalagi orang Belopa kan harus ada rumah daerah sini Bang. Anak nanti mau kuliah, mau sekolah, kita keluar kota, keluar negeri, ada rumah di kota daerah Makassar ini. Kalau dia ke mall apa yang di Maros itu? Mall apa yang di Maros teman-teman? Ada yang tahu nggak? Grand Mall, Grand Mall itu 30 menit, dekat. Oh iya. Saran saya sih aset. Iya, betul. Jadi cuma ini ya persyaratannya itu apa? Kontrak kerja itu ya? Iya betul. Keterangan kerja bukan kontrak kerja, keterangan kerja. Keterangan kerja ya. Iya, kalau bisa nanti kita komunikasi di belakang layar. Nanti saya bantu apa yang agak sulit saudara siapkan. Nanti kita bantu. Bisa kontak Bang Handi. Tapi nomor HP-nya Bang Handi. Kalau kontrak kerja luar boleh pakai ya? Boleh. Boleh. Ya? Keterangan kerja aja. Pelaut atau pelayar gitu. Asal jangan pemimpi, itu nggak diterima oleh bank. Pekerjaan mimpi, menghayal, kayak bom-bom. Siap Bang, semua siap. Iya. Kalau mau komunikasi langsung nanti lewat Bang Handi boleh. Oke. Saya sudah ambil tadi nomornya Bang Handi. Siap. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Makasih Belopa. Kita juga orang Belopa, dari Belopa juga kita ini. Oke, siap. Iya. Oke, saya izin turun Siap. Bang. Baik. Dinaikin host. Dekat dari Gor Sudiang. Yes. Gor Sudiang itu 25 menit ke posisi tempat kita lewat belakang. Oh, berarti lewat asrama haji ya? Betul sekali. Jadi kalau mau ke mall MP lewat belakang kan sudah cor semua itu. Iya. Daripada lewat Perintis macet, di belakang sudah cor, sudah jalan beton, enak di belakang.
Oke, oke, oke. Gitu abangku. Siap abangku. Oke, makasih banyak. Siap. Ya, makasih, Indi. Oke. Ya, izin turunkan ya. Assalamualaikum. Siap bang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Bang jalan Bang Al Bagawi ini dari tadi Bang. Jalan Petran itu kurang lebih 50 Assalamualaikum menit. warahmatullahi Yang wabarakatuh. penting tidak macet. 1 jam lah, penting tidak macet. Enggak sampai 1 jam, lebih kali kalau 1 jam dari Petran. Dekat itu, yang penting tidak macet. Kalau macet kan biar 1 kilo ji, karena pun macet, namanya juga macet. 1 kilo pun jauh lama pasti. Ya itu ada Bang Al Bagawi tadi yang mau ambil 5 unit. Silakan Bang. Andi, Daeng, Puang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang kali aku dengar suara Bang Juma. Iya bang. Saya Gimana masih apa namanya, foto Bang Zuma itu di HP ku tuh masih, kalau ditengok sama keluarga aku bahagian tersendiri Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Siap. Waktu kita pulang dari Makassar, waktu saya pulang dari Makassar kemarin. Iya. Allahu Akbar. Makasih banyak juga Bangnya, bajunya udah sampai, udah aku pakai, tapi sekarang aku simpan. Teman banyak yang ini. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Ini teman kita ini yang naik motor dari Sulawesi Tenggara, ya sampai ke Sulawesi Tengah, Bang? Makassar. Sulawesi Tengah, hanya untuk bertemu dengan Ya, Bang Sulawesi Sumo. Tengah. Beliau lah ini orangnya. Padahal beliau dalam keadaan sakit. Hanya karena pingin aja jumpa dengan Bang Suma. Luar biasa. Dan alhamdulillah ketemu Bang. Dan alhamdulillah ketemu. Berurai air matanya. Kayaknya. Kebahagiaan tersendiri Bang, bisa Oh, ketemu orang kebahagiaan besar kayak Bang Juma. Apanya yang besar, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau ambil ke perumahan. Ini Bang Pemuda Hijrah juga ini, Bang Pemuda ini, Bang Andi, lanjut. Ini bang, saya mau nanyakan tentang apa tuh? Kalau bisa saya ambil nomornya bang, salah satu dari abang-abang ini ya, Bang Andi atau bang Zuma. Bang Handi. Kalau saya sebut nomorku di sini sebentar ndak tidur, malah naik malah lagi besok di sini. Jangan tuh. Nomorku mau. Nanti apa kalau bisa nanti gue DM bang, karena walaupun disemarkan di sini saya tidak bisa dapat. Ada nomornya Bang Handi, bisa diketik di bawah kok. Nggak bisa bang kak, walaupun dia ada di bawah tapi saya nggak bisa. Oh gitu. Karena DM aja berarti. Karena saya dari disabilitas netra. Ada pulpen nggak di situ bang? Disabilitas netra bang. Disabilitas, oke, baik. Nanti DM aja Bang Pemuda, DM saya aja ya. Ya DM aja. Nanti DM Api Sultra nih, akun Saya mau Api ini Sultra. artinya belajar juga bang. Oh, siap. Dalam memperdalam ilmu. Karena terserang saya satu fans selalu ada di bawah kalau Bang Zuma lagi live. Saya suka. Alhamdulillah, masya Saya suka Allah. karena saya juga banyak ilmu, dapat ilmu di sana. Salah satunya itu kalau bukan Bang Juma, Bang Yusuf PI itu. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah saya banyak banyak mendapat ilmu, makanya saya bilang rugi kalau saya tidak ambil ilmu dari sini. Iya. Makasih ya bang. Siap. Pertama jelas dari Makassar. Iya, sama Jiki Pade. Iya, semuanya Ustaz. Nanti saya DM Makasih. salah satu. Oke, makasih Bang ya. Oke, siap. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Mbak Susi. Selamat malam Mbak Susi. Assalamualaikum. Ibu Susi. Cantik. Kecuali pakai cantik kali. Bu Susi. Oke. Kayaknya salah tekan ya. Baik, silakan Bang Al Bagawi diselesaikan tadi. Oh Bang, Bang Zuma, kemarin kan waktu saya di tempat kerja nggak ada kegiatan, saya buka-buka WA. Iya. Saya lihat kembali itu apa namanya chat-chatnya Bang Sadli. Iya.
tapi terhapus apa namanya, HP-nya terrestart ya, terhapus semua. Masalah perumahan itu beliau Bang Sadul itu pernah kirimkan anunya, denahnya, detailnya, cuman masuknya karena saya tengok kemarin siapa ya yang saya hubungi, kayaknya Bang Lukman ya, saya hubungi ke Mak berapa hari yang lalu, Barangkali. kirimkan rinciannya, cuman ini nggak ada gambar denahnya gitu. Oh, iya. Ada Karena itu. Maksudnya karena set plan-nya peta rumah atau alamatnya atau gimana? Ya kalau alamatnya dikirim sama Bang Lukman kemarin malam, 3 malam yang lalu. Siap. Cuma denahnya itu jadi kalau seandainya ada yang ini kan, karena barangkali bagaimana ada anak teman kita ini kayak anak kita juga gitulah, rencana kuliah di Unhas. Iya. Nah Jadi itu barangkali cocok daripada ngekos mending beli rumah kan gitu. Karena aset juga Bang. Betul. Karena kebetulan alamat itu kayaknya pernah disebut sama siapa namanya, Ustadz kita itu yang partnernya Ustadz Alvan Tanjung, pernah nyebutkan daerah itu. Iya. Memang Berapa tahun yang lalu? daerah Astri di sana. Jadi ada nggak nomor saya di abang ini? Ada, yang XL di HP-nya anak saya ada, tapi yang dikirimkan Bang Handi kemarin ya, kayaknya itu kartu halo Bang ya. Oh yaudah, nanti di chat aja ke situ dan saya kirim set plan-nya. Ada kan yang saya chat abang kemarin malam. Oh gitu. Itu saya Bang sebenarnya mau nanya itu, cuman nggak enak, abang kan orangnya selalu sibuk, banyak kegiatan gitu kan, jadi saya nggak nyaman hubungi. Oh enggak, biasa aja, santai aja kita santai. Apalagi setelah kita ketemu itu Bang, saya jadi berpikir apa nggak salah ya Bang Juma kemarin mau ketemu saya gitu. Ya iyalah, ketemu lah, masa enggak. Saya jadi kata orang tua dulu kan begini, lesona me je ulu dasana, leson me ulu dasana selangkangin betul laki tahu. Itu Enggak begitu, itu enggak dilihat dari situnya. Yang kita lihat itu ketakwaan. Allah melihat juga ketakwaan hambanya kan. Ya, saya juga orang awam Bang. Iya. Ya, Karena mungkin saya nggak bisa jadi. Andi, kalau sudah ini nanti komunikasi dengan Bang Zuma. Ya, saya sudah kirim set plan-nya. Oh iya Pak, udah masuk Bang di HP yang satu kan, HP yang saya pakai ini Siap. HP-nya nyonyaku. Iya, lancar jaya. Ya kalau barangkali gimana Bang, diturunkan aja. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Bang Juma dijawab salamku Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, masya Allah. Oke, sekarang kita dialog, teman-teman. Jadi nanti kalau mau berkenan ya, kalau ada keinginan untuk ambil ini bisa hubungin Bang Handi, bisa hubungin saya. Teman-teman ya, nanti bisa DM Bang Handi, WA Bang Handi kalau ada nomor handphonenya, bisa DM juga saya lewat Fandi Ahmad 02345 dan Api Sultra gitu teman-teman. Sekarang kita masuk kembali ke mode dialog, mode diskusi. Silakan yang teman-teman Kristen, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi kosong untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Ini kenapa banyak kali cewek cantik naikin malam ini ya? Enggak, siapa tahu dia mau beli rumah. Oh iya. Tanya aja dulu satu-satu. Ya Bang Andi. Ada Gam Chantoy. Ada petir. Wih, ada petir juga naik. Oke, Bang Petir, silakan Bang Petir. Ini Kristen kali ya. Coba kita naikkan dulu ya. Petir, silakan. Bang Petir Kristen atau Muslim, Bang? Bang Petir. Oke. Utia. Gua udah capek-capek naikin gak ngomong. Ini Gam Cantoy, kalau udah ngomong saya turunkan ya. Gam Cantoy. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah.
Iya, izin sebelumnya aku mau tanya, tapi ini agak melenceng dari tema. Apakah boleh? Bentar dulu, kalau masih lajang boleh, kalau udah berkeluarga mohon maaf. Enggak Aku apa-apa Mbak, Muslim kebetulan. Iya, silakan Mbak, silakan. Iya, aku mau tanya tentang perihal misionaris. Tapi aku mau sedikit cerita dulu, flashback. Izin ya, perkenalkan nama saya Isti dari Lampung. Salam kenal abang-abang semuanya. Jadi saya itu bekerja di sebuah BUMC, Badan Usaha Milik Chinese, dan direkturnya itu kebetulan beragama Kristen. Nah, saya itu udah kerja di sana kurang lebih selama 3 tahun. Sebenarnya direktur saya itu orangnya baik banget gitu, termasuk yang benar-benar baik banget. Nah, tapi selama masa kerja ini juga banyak kejadian yang bikin saya tuh berpikir suzon lah. Di antaranya itu sering banget kayak kebetulan kita ada catering juga, kayak makan siang gitu di tempat kerja. Nah, itu sering kali kalau saya tuh kan peka ya dengan hal-hal yang seperti itu. Kebetulan jadi kayak kayak mergokin gitu, ada beberapa makanan yang terbilang haram gitu. Nah, jadi kayak banyak karyawan yang juga beda agama dengan catering yang sama, tapi mereka itu dikasih, maafnya ngomong, B2 gitu. Sempat juga HR saya itu kan seorang muslim. Pernah dikerjain juga untuk ngambil B2 di catering mereka, tapi sambil dibecandain gitu. Terus kemudian keraguan terbesar saya itu kan ketika ya alhamdulillah saya diangkat posisi dan jabatan, tapi ketika meeting di luar seringkali itu diajak makan di tempat yang bisa dibilang haram. Beberapa kali sempatlah saya tolak, tapi ada juga lah beberapa kali saya dan teman muslim saya tuh terjebak untuk makan di tempat yang seperti itu gitu. Karena jujur ya nggak enak juga ya, soalnya kan termasuk bonding lah antara direktur dan bawahan gitu. Nah, sebenarnya saya itu mempertahankan iman saya karena mereka tahu dan sadar saya itu sering nolak ajakan mereka, dan alhasil hampir 1,5 tahun semenjak diangkat itu saya mengalami banyak kesulitan dalam bekerja, kayak dihambat untuk berkembang. Terus saya juga jarang ikut meeting, terus juga sengaja untuk memberikan benefit ke yang lain, tapi saya enggak. Ya saya juga paham gitu kalau rezeki kan udah diatur sama Allah gitu. Itu juga yang menyulitkan saya sebenarnya. Mereka tuh kayak mau mempertahankan saya atau enggak. Nah, tapi saya tetap memberikan yang terbaik juga dan mencoba untuk mempertahankan. Tapi saya bingung saya harus apa gitu. Nah, terus kebetulan qadarullah saya itu punya penyakit mata juga yang Allah kasih dari mulai saya bekerja di perusahaan tersebut. Nah, Mbak izin bisa langsung pertanyaannya aja bisa? Oke. Biar untuk menghemat waktu. Jadi saya kan ngerasa ya di sana itu kayak iman saya tuh makin turun, dan saya juga nggak bisa berbuat apapun. Mungkin saya cuman bisa ngewanti-wanti doang teman-teman saya gitu. Nah, yang saya pengen tanyain itu pertama, sebenarnya sistem itu nggak tahu saya ini termasuk sistem kristenisasi atau bukan. Kalau iya, sebenarnya sistem kristenisasi itu menjadi hal yang penting nggak sih untuk dilakukan oleh umat Kristiani, atau sebenarnya itu anjuran bagi mereka? Terus apa benefitnya untuk mereka? Kenapa kayak getol banget gitu? Nah, terus saya mau tahu misi terbesar mereka kan pasti untuk membuat umat Islam ngikutin ajaran agama mereka. Tapi mereka dapat apa gitu? Dapat uang kah? Dapat pahala kah? Itu saya nggak tahu, saya nggak paham. Terus yang kedua, bagaimana untuk nyikapin hal-hal yang sifatnya misionaris di dalam lingkungan kita gitu. Karena kan banyak tuh di masyarakat kita, ya termasuk case saya juga belum paham dan belum tahu ilmunya gitu. Ya gitu sih pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai misionaris,
misionaris ini ya memang pekerjaan sukarela sih ceritanya ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang ada di Kristen, di gereja atau di organisasi Kristen ini menyiapkan waktu, ruang, tenaga, pemikiran untuk bekerja. Mereka mengatakan apa itu istilahnya di ladang Tuhan gitu ya. Mereka menerima tugas kadang dari kantor pusat gereja mereka yang kemudian dikirim dari negara-negara asing, itu yang skala besar. Lalu kemudian mereka yang dikirim ke Indonesia itu akan merekrut lagi pribumi untuk mereka jadikan sebagai istilahnya pencari domba-domba yang sesat. Nah, mereka yang terlibat dalam pergerakan ini itu tidak nampak. Seperti misalnya kelihatan kayak Ustadz itu kan kelihatan ustadznya. Nah mereka itu nggak kelihatan. Jadi mereka beroperasi itu melalui apapun, lingkungan masyarakat, di instansi, di rumah sakit dan seterusnya. Di sekolah-sekolah juga demikian. Jadi mereka itu memang punya misi untuk mengkristenkan. Karena itu adalah amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi pengikut. Nah, apa tujuannya ini ya? Mereka merasa mendapatkan, kalau kita mendapat pahala, dan menurut kesaksian beberapa teman mualaf kita memang ada yang dibayar. Kalau ada yang dimurtadkan, mereka dapat kayak semacam penghargaan dari entah itu dari gereja kah atau dari yang mencetuskan program misionaris tersebut. Jadi kalau dari cerita saudari ini nampak kali bahwa orang itu benci Islam, benci orang-orang Islam. Mereka baik pada saat awalnya saja, ketika mereka memasang perangkap, kemudian pancingan-pancingan dan tidak berhasil, maka korbannya itu akan dimusuhin. Nah, tidak menutup kemungkinan sudah banyak yang dijebak oleh orang ini. Artinya mendengar dari cerita betul, kalaupun dia bukan misionaris, minimal dia pembenci. Seperti itu. Jadi ya bagaimana ya, sebisa mungkin dilawan. Arti kata kalau itu perusahaan pribadi dia, ya segera mungkin ditinggalkan. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam beberapa riwayat menyampaikan tidak pantas bagi seorang Islam atau Muslim, mukminat untuk menghinakan dirinya sendiri. Nah, kita kerja di sana, dinafkahi, digaji sama mereka. Kalau itu bukan perusahaan yang resmi, ya maksudnya bukan perusahaan dari negara atau swasta skala besar, tapi perusahaan sendiri, tinggalkan, cari kerja yang lain. Begitu, Mbak. Oke, sebelumnya sih karena tadi dipersingkat, emang kemarin tuh kan sempat galau juga antara ya baik juga, tapi emang udah sholat istihara juga dan udah menentukan, kemarin udah sempat ngajuin resign juga sih dari perusahaan tersebut gitu. Cuman ya udah minta doanya aja deh. Iya. Tidak pernah ada terjadi pelecehan, mohon maaf, gak ada pelecehan seperti itu mengarah ke sana nggak? Apa ya, sebenarnya sih kalau isu-isu tersebut pasti ada, tapi nggak kerana kami gitu loh, yang muslim gitu. Nggak tahu sih benar atau enggak itu. Iya, oke. Hati-hati aja. Cari tempat yang lebih aman lagi, insya Allah kan ada rezekinya di tempat lain yang halal. Amin. Gitu ya. Amin. Iya. Oke, gitu aja mungkin, Mbak. Iya. Makasih ya. Sukses Makasih selalu, banyak tetap ya, Bang. kuat, semangat. Iya. Iya, terima kasih. Makasih ya, Bang-bang Sama-sama. semuanya, sehat selalu. Amin. Ya, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak teman-teman kita yang kita nggak tahu, mereka kerja di bawah tekanan,
mereka diarahkan kemudian untuk makan makanan yang diharamkan dalam Islam. Banyak yang kayak gitu. Memang mereka ini kurang ajar. Tapi ada juga yang mengerti ini haram, tidak boleh karyawan saya makan. Ada yang ngerti kayak gitu. Karena dulu ada juga teman kantor saya orang Batak ya. Dia diantarkan makanan ke kantor, tapi makanan itu khusus untuk dia. Karena ya ada biduannya kan. Nah, OB waktu itu sajikan, dikiranya itu untuk semua karyawan. Disajikan. Untung saja bapak ini cepat turun dari lantai 2. Dipanggillah itu ini. Tapi OB waktu itu memang orang non muslim. Pak Arthur namanya, Pak Arthur. Waktu saya masih dinas di Parepare waktu itu. Jadi ditelepon sama teman sesama Batak, "Abang, saya titip ya pesanannya, udah ada di dapur tuh, diambil sama office boy." Oke. Begitu turun abang ini, dengan santainya dia ke dapur. Habis itu dia saya dengar beliau, saya habis sholat dengar beliau teriak, dia maki-maki si OB-nya ini, "Cuki mai," kata gitu. Dibilangnya. Ternyata setelah saya sholat, "Ada apa bang? Kok ribut-ribut?" "Kenapa?" "Ini si botak," kata dia, kan botak OB saya. "Ini si botak ini, botak jahiliyah." "Kenapa dia?" "Masa itu disajikan itu makanan khusus saya itu, dia sudah tahu di sini orang muslim, kasih buka semua itu makanan, disimpan di mangkok, untung belum ada yang makan," kata dia gitu. Nah, itu artinya masih ada juga yang menghargai kita gitu. Sempat dimaki itu OB-nya si botak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya yang dibesarkan nanti kena tombak lagi? Sengaja, itulah tujuannya. Bang Zuma aja biar habis sapinya. Kupikir dia mau bilang gini, "Bang, aku mau ambil rumah satu bang, aku udah mau pindah ke Makassar bang." Ini ada Mbak Nora nih. Ini kesempatan saya omelin dia. Kemarin itu sama perempuan yang saat itu kenapa nggak dimainkan lama-lama, bentar banget gitu loh. Dia bilang udah ya, saya sudah digigit nyamuk, begitu loh bang. Jadi sepel lah, lama-lamain dikit. Kenapa Bang Andi? Ya Sama si asik Tasya. omongannya. Nama si Tasya. Tahu kan Bang Andi suka yang kayak gitu. Yang pernah saya naik ke Kumal Nyeti ya? Nah itu ya, betul. Ya. Walah. Nah begini bang, waktu itu kan dia naikkan bom-bom kan? Iya. Bom-bom lewat, baru dibilang si Tasya, "Naik Pak Bom-bom, diskusi nih sama Nora." Katanya dia mualaf. Pak Bom-bom gak mau naik. Ya ampun. Gak mau. Saya sudah undang ini ya, Bu Nora, dia gak mau naik memang. Katanya. Takut dimaki. Gak mau dia naik. Oh iya mungkin. Dia bilang karena perempuan otaknya separuh. Kan itu terus dia bilang sama saya bang. Dia bilang begitu katanya. Lanjut bang, lanjut. Oke, kita sapa dulu Bang Anggri Goldback, Kristen Muslim bang. Bang Kilowatt ini Kristen atau Muslim? Bang Anggri sama Bang Kilowatt Kristen atau Muslim? Panggilan ketiga. Bang Zuma ini kutunggu. Panggilan ketiga, Bang Anggri sama Bang Kilowatt Kristen atau Muslim? Woi! Dari tadi gue tunggu. Apa J? Minta naik diam-diam. Panrase orang. Cuma tadi saya bawakan topik itu ya. Salib itu berkat apa kutuk? Tapi saya olah pelan-pelan gitu ya. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Kata dia, iya. Apakah yang kau tuhankan yang digantung di tiang salib itu terkutuk? Terkutuk. Gitu kan ya. Terus saya kasih pertanyaan, apakah salib itu kutuk atau berkat? Kata dia, pemberontakan.
Jawabannya gitu. Nggak pernah niat saya memberontakan. La haula wala quwata illa billah. Aduh, ya bener-bener dah. Gua udah olah dari bawah ke atas gitu. Sampai di ujung bener-bener mampet dah. Kagak mau jujur di situ. Yang kedua lagi nih, apakah orang yang mati terkutuk surga atau neraka? Neraka. Apakah yang digantung di tiang salib itu terkutuk? Terkutuk. Apakah dia masuk neraka? Tidak, di surga katanya. Itu obat apa ini, Nak? gimana coba kalau udah mau diskusi orang kayak gini-gini semua? Oke, ini Azza dari tadi mau naik, silakan mau apa? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf banget Bang melenceng Bang. Edis sekarang terlalu parah menghujat Bang. Bang Zuma tolong Bang. Edis terlalu parah sekarang menghujatnya terlalu Ya parah. makanya abang jangan didengerin. Terlalu parah, sangat parah. Dia menghina, terlalu menghina umat muslim Bang, tolonglah. Oke, udah cukup Bang, cukup dengarkan. Ini memang perlu edukasi juga Bang Zuma, karena namanya giroh kawan-kawan muslim ya. Bang Zuma mungkin yang bisa edukasi kawan-kawan muslim biar tidak ke sana. Iya. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran kita kan sudah mengatakan tuh bahwasanya mereka lawan kita ini akan berperang di jalan Tagut, jalan iblis. Mereka adalah pasukan-pasukannya. Semacam Edis itu nyata itu. Itu nggak ada ilmu. Saya sudah berapa kali membuktikan itu, dia nggak ada ilmu. Cuman memframing, pandai kemudian bersilat lidah. Makanya jangan diladeni. Maksud saya gini loh. Di situ mau sebenar apapun yang kita sampaikan itu tidak akan pernah masuk karena tujuannya memang mau menghina, mau menistakan. Dia kepelintir-pelintir sementara dasar dia membahas Al-Quran itu hanya terjemahan. Terjemahan mana bisa mewakili ilmu Al-Quran, tidak bisa. Terjemahan itu hanya bagian daripada salah satu disiplin ilmu untuk paham Al-Quran. Jadi kalau ada yang nonton Edis, ya sama halnya menonton orang yang menghina Islam. Berkongkol-kongkol menyaksikan orang yang sedang menghina. Begitu. Jadi mending gak usah ditonton. Karena yang kita temukan di sana adalah penghinaan aja. Dia menghina kita. Membaca Quran aja dia nggak bisa kok. Kalau dia bisa baca Quran, bisa baca kitab tafsir, kitab gundul, dia paham kemudian disiplin ilmu Al-Quran, ya boleh kita tonton, kita belajar sama dia, boleh. Tapi faktanya kan kagak. Ilmu apa yang bisa kita dapat dari dia? Beliau hanya bisa menghina, menghujat, menistakan Islam. Jadi menonton dia sama halnya kita ingin menyakiti hati kita sendiri. Mending kita hindari orang bodoh kayak gitu. Dia tuh orang bodoh. Gak ada ilmu itu. Gak ada ilmu. Dan orang di luar Islam membahas Islam itu tujuannya bukan membongkar Islam, enggak. Apa yang dia mau bongkar? Yang tahu isi Quran itu kan kita umat Islam. Disiplin ilmu berbeda dengan Bible. Bible itu ilmu apa yang harus kita kuasai, kita pelajari untuk kita paham Bible. Kan yang penting kita bisa baca kan, B-A-B-A, B-I-B, botak, kan gitu ajanya. Dan perlu kita harus mendalami ilmu apa gitu kayak di dalam Al-Quran mempelajari nahwu sharaf lah, ya ilmu fikih lah, hadits dan seterusnya, nggak perlu. Jadi kalau kita nonton si Edis itu, ya sama halnya kita mengizinkan hati kita dilukai sama dia. Mending diblokir aja. Kecuali dia naik ke sini di tempat kita. Nah, nanti kita di sini cabut kumisnya pelan-pelan satu-satu. Kalau orang itu nggak ada ilmu, dia tahu matinya dia tahu dia. Jadi kalau orang yang bisa dimainkan, ya dia mainkan. Tapi kalau sama saya nggak bisa lolos kalau sama saya. Di situ.
Gitu kawan. Jadi kita nggak perlu kemudian nonton dia kecuali kita siap untuk sakit hati. Nggak ada ilmu. Emang sudah ada orang dimurtadkan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini saya mencari ada seorang wanita yang pakai hijab. Kalau nggak salah dia selalu dialek Malaysia. Biasa beberapa kali naik di komalnya dia. Saya curiga dia itu misionaris. Berpura-pura Islam. Kemudian berpura-pura menyanjung Edis, pura-pura kemudian paham tentang penjelasan Edis, pura-pura kemudian takjub. Nah, nanti itu shock terapinya dia seakan-akan buat pesan, saya aja yang berhijab orang Malaysia yang pintar bahasa Inggris aja bisa murtad tuh. Ujung-ujung nanti tuh murtad itu. Anunya sandiwaranya tuh. Ujung-ujungnya nanti sandiwaranya itu berujung pada pemurtadan. Nah, itu sandiwara yang dia buat itu. Teman-teman, jadi jangan mau tonton dia. Kalau menyakitkan nggak usah tonton, nggak perlu ditonton. Setuju. Jadi begini, Pak, 67 tahun yang lalu kita semua menyampaikan kepada teman-teman, nggak usah ditonton. Mereka sudah di luar negeri bebas dia. Sesama Kristen aja banyak yang nggak suka Edis. Apalagi Muslim. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kalau anda memang, diam dulu sebentar. Kalau anda menonton Edis, anda sakit hati, ya silakan nikmati sendiri. Saya mau bertanya kepada netizen semua yang ada di sini, supaya tidak sakit hati, A. menonton Edis, B. tidak menonton Edis. Jawab di bawah. Termasuk aja nih jawab. Supaya tidak sakit hati, A. menonton Edis, B. tidak menonton dia. Terima kasih, lanjut. B. Blokir. Oke. Nah, pahamnya aja ya. Udah Aza, gitu aja ya, woi. Aza, buka mute-mu. Udah ya, kayak gitu aja ya. Enggak mau. Aduh, masih mau ngomong ternyata. Namun sudah ada Kristen, jadi saya turunkan dulu Aza ya. Coba renungkan Aza apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Untuk kawan-kawan Muslim juga, saya itu semua akun Edis itu tiap masuk komal saya blok. Karena teman-teman Kristen sendiri yang ngomong di hadapan saya dan hadapan Ustadz Wafi bahwa Edis itu hanya sebatas pelawak Kristen. Nah, ini yang disampaikan oleh teman-teman Kristen sendiri. Silakan Bang Tan Manihuruk Tan. Ah, ini Kristen pasti nih, karena membela Edis, Tuhannya Edis kan. Silakan buka mute-nya. Silakan Opung. Itu kenapa penonton Edis itu penonton sampai 20.000? Silakan. Apa menurut Anda kan penggemar Edis? Apakah keunggulan Edis itu? Apa keilmuan Edis? Silakan Bang. Gini bang, kita bicara logika lah. Kok penonton Edis sampai 20.000, penonton kalian cuma 2.000. Kok banyak penggemar sederhana itu. Menjawabnya gini, kalau Ustadz yang ceramah yang nonton 1.000, tapi kalau nonton pelawak pasti banyak rame yang nonton. Itu. Coba acara-acara lawakan Sri Mulat, kemudian berjuma pasti banyak nonton. Kami penonton berjuma, pingin lo ngomong berjuma sama Bang Edis dulu dengan terbuka. Tapi jangan emosi, berjuma sering banyak emosi. Saya tanya Anda, apakah kelebihan dan ilmu Edis yang menurut Anda? Silakan. Ilmu Edis itu apa? Jawab aja. Ya, kenapa saya dibisukan? Apa? Kalau dari tadi saya dibisukan. Saya ulang kembali. Edis itu sarjana atau bukan? Bukan masalah sarjananya bang. Itu itu dari. Pertanyaan yang kedua. Itu dari. Edis itu menguasai ilmu apa? Jawab. Dia ngerti Al-Quran bang. Bah. Mengerti Al-Quran katanya Bang. Membacanya saja tidak bisa kok ngerti Quran. Gimana ceritanya ngerti Quran? Membaca Quran aja nggak bisa. Inilah kalian dibodoh-bodohi sama Edis. Gini Bang Zuma, izin sedikit Bang Zuma. Ini teman-teman Kristen kalau tertipu sama Edis itu kan itu enggak kaget kita. Tapi kalau kawan-kawan Muslim, aduh, janganlah kawan-kawan ikut-ikut dengan Kristen. Cukup teman-teman Kristen aja yang ditipu sama Edis ya. Lanjut, berendah.
logikanya bang, penontonnya di situ 20.000 loh, penonton Iya, liar mah kan ada, udah cuma dibilang, 10.000. kan udah dibilang kalau pelawak itu banyak nonton. Kalau acara-acara terkait keilmuan itu jarang, malas orang. Pelawak aja banyak nonton itu. Dari tadi dibisukan ya. Pertanyaan ketiga, kenapa Edis kabur ke luar negeri? Sebabnya apa? Jawab. Iya, karena di Indonesia kan kita di persepsi di. Wih, lanjut Di persekusi mungkin, persepsi. Iya Berarti Anda menuduh aparat keamanan Indonesia itu tidak adil gitu ya? Lagian juga waktu di Indonesia emang ada yang mau tangkap dia kan enggak? Udah terbukti cuma dari dulu semua Kristen tuh dieksekusi di Indonesia, makanya di luar negeri baru bisa ngomong. Siapa di Indonesia ini? Buktikan Semua, gak usah saya sebutin lah, udah ngerti lah kita semua. Siapa? Udah lah, gak usah kita sebutin lah, udah ngerti kita semua. Sebutkan aja siapa. Masa kau mau membela saudaramu kalau sudah salah? Bang Juma, aku selalu tanya siapa, jawab. Pinter. Jawabin siapa sebut namanya. Ini tempatnya orang bicara, bukan tempatnya orang jual kunci dongkrak. Nah, siapa itu yang dipersekusi, siapa? Sebut namanya. Ini Sinora, bisu-bisu kan aku ini. Udahlah, saya siapa namanya? Janganlah emosi. Ini hostnya Sinora, bisu-bisu kan aku dari tadi. Wah, rasakan. Diskusi aja kita yuk, kita yuk. Udahlah, saya turun lah. Kalian itu nggak netral loh, nggak enak kayak gitu. Kau fitnah lo. Ya udah turun aja sana. Jelek nggak enak suaramu, enak gua dengerin suaramu, turun sana cepat. Dari tadi bisu-bisu kan. Aku nggak moderator, aku bukan host. Udah turun. Diskusi aja. Ini dia bilang KTP. Siapa bilang KTP itu? Bukan KTP dia, bukan. Beda orang lah. Suara mereka bilang suara KTP. Bukan. Kan ini wawasannya minus. Kalau percaya Edis minus. Iya. Ya, ini mantan muridnya Edis lah yang ngomong itu. Sekarang saya tanya KTP. Menurut Anda, Edis itu bisa baca Al-Quran atau tidak? Edis itu dia hanya menghafal beberapa, kayak saya juga bisa kalau gitu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Kita ini terbuat, saya juga bisa kalau hafal begitu. Tapi dia tidak mengerti maknanya. Saya udah pelajari orangnya kayak apa. Masya Allah. Betul Bang Juma. Saya kalau dia apal-apal sepotong ayat siapa udah bisa kayak Edis, bisa. Semua orang bisa. Cuma dia tidak ini pertanyaan sadis. Anda lebih baik berteman sama babi atau Edis? Pilih mana, babi atau Edis? Nggak ada pilihan yang lain ya, Bang? Ya, ini kan saya bilang tadi, ini pertanyaan sadis. Pilih mana Bang, babi atau Edis? Ya lebih baik saya berteman dengan yang tidak punya akal, yaitu binatang, daripada manusia tapi tidak berakal. Mantap, tepuk tangan. Binatang kalau kita rawat kayak kucing, kita suruh dia masih mau nurut. Kalau manusia sudah tidak berakal kan tidak ada bedanya dengan orang gila kan, begitu kan. Makasih Bang, jujur jawabannya. Makasih. Bang Juma. Siap. Ya, nanti kalau Edis tiap pagi itu kan sering itu live itu, kok Bang Juma nggak pernah masuk? Kenapa Bang Juma? Saya juga live kok pagi-pagi. Ya. Tapi ditantangnya Bang Juma nggak? Bang Juma nggak naik. Bang Tan, itu sebenarnya gini Bang. Kalau layak Bang Zuma Edis itu, tapi kita rasa ndak layak Bang. Dia itu ilmunya dangkal, hanya jadi pelawak Kristen aja. Udah gini aja, nggak usah ngomongin dia, gini aja. Tan, kamu punya ilmu nggak? Mau diskusi apa? Topik apa yang kau kuasai? Diskusi aja di sini. Bukan dari ilmu aja kita ngomong kayak gini, namanya kita. Saya ulang kembali nih, sebelum Anda saya turunkan. Anda mau diskusi atau Anda mau melawak? Ya udah turunkan aja lah Bang. Anda punya ilmu? Ilmunya besok aja lah kita ngomong lah. Saya ulang, Anda punya ilmu kristologi, teologis?
atau kritik teks atau apa? Malam ini saya nggak punya ilmu. Saya cuma. Oh ya udah, tidak punya ilmu, nggak apa-apa. Makasih telah jujur. Terus mau ngapain lah nggak punya ilmu? Ada, Tan. Kamu ada ilmu, Opung. Kamu ada ilmu, Besok lagi kita Opung. ngomong. Iya, ada ilmu. Bilang aja, nggak apa-apa. Ada ilmu kan? Ya malam ini kak aku nggak punya ilmu. Nggak apa-apa lah. Kalau begitu saya pinjam bahasanya Banyuma, kau belajar lagi 100 tahun baru balik ke sini. Banyuma ya betul ya? 100 tahun. 100 tahun. Ya. Colai. Ini Colai, ini nama Colai. Colai. Tadi pertanyaan saya ke Al, KTP itu sadis ya? Sadis lah. Masa nggak ada pilihan yang lain? Ya terserah gua dong, gua yang nanya, gua yang ngasih pilihan. Oh iya ya. Kita Nora sama Bang Andi. Nanti dilihat Kristen yang mau naik ya. Bantu di Kau ngapain kau? Mau tidur. Mandre Kiriolo, Mandriolo. Kandre Juku Bolu. Colai. Orang jenis ponto maka masih. Colai. Nggak mau dia jawab Turun. Oke. Jadi Al-KTP ini masih Kristen atau sudah Islam ini? Masih Kristen beliau, kembali ke Kristen. Gara-gara Edis. Bukan. Berat karena anak bungsu beliau kan. Pewaris, harta waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi soal ini sebenarnya hatinya ke Islam, tapi kondisinya nggak memungkinkan itu kira-kira. Perdebatan ini tentang Astagfirullah. Mbak ini. Bang Dimas Kristen atau Muslim Bang? Ya. Itu ya, jadi Al-KTP betul ya Al. Hati Anda sebenarnya ke Islam, cuman karena berat aja keadaan gitu ya Bang ya. Ya sebenarnya tidak salah yang disampaikan Bang Juma yang lalu tuh pernah Bang Juma mengatakan kalau saya sedang berjihad dan atau berjuang dan untuk menemukan kebenaran, karena diskusi bagi saya kan mencari kebenaran bukan pembenaran diri. Begitu Bang Andi, terima kasih. Tesnya benar nggak ya hatinya ke Islam? Tes dari awal ya, basic. Al-KTP masih menuhankan Yesus atau enggak lagi? Yesus adalah seorang nabi, dia adalah guru, junjungan dan rasul untuk Bani Israel. Nah itu yang tertulis di Matius. Kayak gitu kira-kira. Udahlah cukup, nggak usah terlalu jauh. Sampai situ aja. Lanjut. Terus kenapa dilamakan? Kalau hanya karena harta warisan, ya Bang, itu hanyalah titipan. Suatu saat nggak akan kita bawa ke alam kubur. Yang kita bawa itu amal ibadah kita, Bang. Apakah abang nggak dikasih itu, abang nggak akan bisa makan? Bisa juga kan, Bang? Iya kan Nora. Iya. Ujiannya berat beliau ini, ujiannya berat. Kalau yang lain ada yang Assalamualaikum. Waalaikum. Sudah terlalu cinta kepada Islam, mereka nggak berpikir tentang materi karena ya mungkin hidupnya pas-pasan. Seketika itu mereka melepaskan agama lama, mempertaruhkan kemudian hidupnya di agama yang baru. Tapi saudara, Al-KTP ini begitu beliau meninggalkan agamanya, semuanya hilang. Padahal harta sudah ada di depan mata. Jadi itu yang memang agak berat, butuh waktu untuk melepaskan itu, mengikhlaskan itu semua. Satu hal yang saya bersyukur karena saudara Al-KTP ini masih tetap juga pantengin komal-komal berdiskusi lintas agama ini. Biasanya kalau orang sudah seperti itu adanya, dia sudah tinggalkan untuk tidak terpengaruh. Tapi dia senang hidup di antara harta atau keyakinan itu. Ya, saya sih mendoakan aja semoga
ada petunjuk yang lebih baik yang diberikan oleh Tuhan pencipta langit bumi. Boleh saya cerita sedikit Bang Juma? Terima kasih. Boleh. Saya pernah bermimpi ini demi Allah saya tidak bohong. Jadi dalam mimpi itu saya sebenarnya saya tidak cerita kalau nggak ada sama Bang Juma ya, karena kalau yang lain kan tahulah kita ngomong ini nanti di ngomong ini, tapi karena ada Bang Juma jadi saya berani cerita. Sebelumnya ada adik dari bapak saya tuh, dia sudah mualaf lama, dia perempuan, dia menikah mendapatkan laki-laki yang muslim, dan dia sudah dicoret juga dari keluarga, sudah lama tuh dari saya SMP. Jadi saya udah lupa juga wajah saya ingat, tapi udah tidak pernah berkomunikasi lagi karena mereka sudah pindah daerah kabupaten gitu Bang Juma. Jadi namanya saya ingat dan wajahnya tetap saya ingat karena sepupu saudara kan, adik dari anak dari adik bapak saya. Kemudian saya tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lihat dia selama bertahun-tahun. Bahkan mengingat dia pun sekalipun tidak pernah. Kemudian saya mimpi dalam mimpi itu saya berenang di kayak laut. Kemudian di bawah saya itu ada sungai yang mengalir, dan saya menengok ada perempuan 3 orang di depan saya, wanita. Terus saya melihat ke atas, saya lihat dia. Ini perempuan dulu nih, dia nih nakal, dia ini ponakan saya, dia cantik, jadi dia nakal. Sering dengan ya begitulah maksudnya Bang, sering ini kan. Kebetulan dia dapat yang jodoh yang muslim, dia dibawalah dikeluarkan dari keluarga, dia pindah kabupaten ikut laki-laki itu. Saya lihat wajah dia pakai kerudung, itu aja. Setelah itu saya bangun. Yang membuat saya heran, mimpi ini dan mimpi yang lain. Kalau saya mimpi yang lain itu saya lupa paginya. Tadi saya mimpi apa ya? Saya nggak pernah ingat lagi. Tapi kok mimpi ini saya nggak ingat, nggak pernah lupa sampai saat ini. Seperti itu Bang, teman-teman. Terima kasih. Iya. Jadi hidayah itu datang dari apa saja, dari mana saja petunjuk itu ya kan ya. Banyak orang yang kemudian masuk Islam karena mereka mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Banyak. Kemudian terkait dengan mimpi ada sungai di bawah dasar laut. Ya mungkin saudara Al-KTP ini pernah membaca atau mendengarkan surah Al-Furqan ayat 53. Di mana di sana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi marajal bahraini haza azbun fura wa haza milhun ujab wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura. Jadi Al-Quran mengatakan dialah Allah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan yang segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Jadi antara air asin dan air tawar itu dicipta oleh Allah berdampingan, tapi tidak saling tembus satu sama yang lain. Nah, ini salah satu bukti bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW pernah melakukan penelitian sehingga menemukan hal ini 1400 tahun silam. Itu nggak mungkin. Tapi Rasulullah menjelaskan itu, menyampaikan itu karena yang menyampaikan ke dia itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyampaikan itu untuk ia sampaikan kepada manusia. Dan sekarang ini ditemukan itu. Artinya bahwa kalau bukan wahyu Allah, wahyu pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa tahu hal tersebut? Itu bukan 100 tahun lalu, 200, 300, ini 1400 tahun silam. Bagaimana kehidupan manusia pada saat itu, kok dia bisa tahu hal-hal seperti ini? Nah, mungkin itu mimpi ajakan kepada saudara Al-KTP untuk berpikir. Karena hidayah itu macam-macam ya cara datangnya kepada ciptaan. Seperti itu saudara Al-KTP. Baik, terima kasih Bang Juma. Siap. Kemudian saya baca-baca Injil kan, saya baca lagi Injil dan Al-Quran.
ada yang saya ingin tanyakan juga sebenarnya sama Bang Juma. Silakan Bang. Oh, baik. Gimana dengan di ulangan 18 ayat 18 Bang Juma? Di situ kayak saya baca-baca itu tiada nubuatan tentang kebangkitan. Kemudian apakah itu tentang kebangkitan Yesus? Tapi saya kurang yakin karena setelah saya baca lagi tentang bintang timur itu di mana tadi kemarin saya baca. Itu yang jatuh dari langit kan Lucifer yang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Iya. Ya, menurut Bang Juma bagaimana di Yohanes ulangan 18 Ulangan. ayat 18? Ya. Jadi di situ dikatakan begini, Bang. Seorang nabi akan kubangkitkan. Jadi dibangkitkan di situ artinya bukan bangkit dari kematian. Artinya nabi ini bangkit sama seperti bangkit dari suasana suram, suasana jahiliyah, kebodohan, tiba-tiba dibangkitkan zaman itu melalui seorang nabi. Bangkit dari tidur, bangkit dari duduk. Jadi bukan berarti larinya ke bangkit dari kematian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, saudara mereka yang dimaksud di sini adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu kan jelas di luar daripada Bani Israel berarti. Karena di luar daripada apa yang menjadi penggenapan dari nubuatan tersebut. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Seperti Musa maksudnya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, mari kita lihat polanya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu hukum dan orang menolak hukum itu, maka akan diganjar neraka. Bedanya dengan Yesus. Ketika Yesus kemudian mengajarkan sesuatu aturan atau perintah, lalu perintah itu dilanggar, maka upahnya justru surga. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Apa yang terjadi? Ketika kemudian Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun, Yesusnya berkata jangan percaya. Tapi justru Kristen percaya. Ganjarannya katanya surga. Kan itu intinya. Sedangkan di sini dalilnya jelas dikatakan, barang siapa yang mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu Bismi Anoki. Bismi Anoki, dengan namaku. Nah, kalau di Al-Quran Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah, dengan nama Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuh kenanya di Al-Quran. Itu jelas itu. Artinya ketika dikatakan Nabi itu mengucapkan ucapan atas namaku, coba kalau di Al-Quran itu kan atas nama Al-Quran, atas nama Allah semua kan. Membaca Al-Fatihah atas nama Allah, membaca surah apapun itu kecuali At-Taubah itu pasti pakai nama Allah. Bismi Anoki, Bismi Anoki, Bismi Anoki. Al-Quran yang menggenapi. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab ulangan. Sekiranya pernah membaca kitab ulangan, oh di kitabnya orang Yahudi ada begini, aku karang deh bisa bikin Bismillah supaya mirip-mirip. Tapi kan tidak. Gak pernah Nabi Muhammad itu mengatakan saya pernah belajar itu orang, gak pernah. Atau belajar kitabnya orang Yunani, gak pernah. Seketika apa yang diterangkan di dalam Al-Quran terurai sendiri di dalam Bible. Al-Quran datang 1400 tahun silam. Masuk ke Indonesia kemudian Bible 1300.
1600 silam. Artinya Al-Quran lebih dulu menceritakan tentang adanya nabi yang sama seperti Musa, di mana Tuhan akan memberikan firman di mulutnya, dan setiap firman itu diucapkan pasti menggunakan nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya Tuhan tidak memberikan petunjuk kemudian seperti ini, maka mungkin saudara Kristen ya menolak Al-Quran secara menyeluruh. Tapi Bible yang mereka bawa justru mengatakan hal yang mengarahkan kepada Al-Quran. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi tersebut demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah sekarang ada dua Nabi, Nabi Yesus dengan Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Mana ucapan-ucapan Yesus yang diawali dengan nama Tuhan? Nggak ada. Yang ada diawali dengan pengantar Lukas, pengantar Matius, pengantar Paulus, pengantar pengarang-pengarang. Sedangkan Nabi Muhammad ada nggak pengantar? Nggak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra. Tidak ada pengantar di situ. Seketika firman yang diterima oleh Nabi Muhammad, itulah yang disampaikan kemudian. Iqra, baca. Terlontar dari lisannya, demi namaku akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, ketika umat Islam ini datang kemudian mengajarkan Al-Quran dan orang menolak Al-Quran itu, maka mereka dikatakan sebagai orang yang zalim. Mereka disebut sebagai orang kafir. Maka ketika mereka zalim, mereka kafir, tempatnya di neraka. Ayat 20-nya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Saya ulang, nabi itu harus mati. Apa itu nabi? Nabi adalah penyampai firman. Orang Kristen tidak mau mengakui Paulus itu nabi, tapi salah fatal. Nabi itu penyampai firman. Paulus 13 suratnya itu menurutnya adalah firman. Lukas menurutnya itu adalah firman. Dan semua penulis Bible itu mati mengenaskan. Tak ada satupun yang mati baik. Semuanya mati mengenaskan, termasuk Paulus. Nah ini yang perlu direnungkan oleh saudara-saudara Kristen. Jadi ketika Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang berasal dari Allah, dia mengawali dengan Bismillah. Dan firman yang terlontar berupa Quran semuanya disimpan di mulut Nabi Muhammad. Nah sekarang Bible, apakah semuanya itu terlontar dari mulut Yesus? Tidak. Lukas, bahkan kalau kita lihat Yohanes 1 itu nanti terlontar dari mulut Yesus itu ketika pengantarnya lebih dulu banyak mengucapkan kata-kata yang lain. Jadi di Yohanes 1 itu nanti di data nomor 38 baru muncul perkataan Yesus. Lalu perkataan yang lain mana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Theos, firman itu adalah Theos, ia pada mulanya bersama-sama. Ini bukan firman yang ditaruh di mulut Nabi Yesus. Ini adalah ucapan-ucapan yang berasal dari mulut Yohanes. Jadi Nabi yang sama seperti Nabi Musa bukan Yesus. Karena kitabnya tidak semuanya terlontar dari mulut Yesus. Hanya Al-Quran yang seluruhnya 100% berasal dari mulut Nabi Muhammad. Hanya Taurat yang 100% berasal dari mulut Nabi Musa. Jadi Taurat dan juga Al-Quran itu sama-sama 100% dari Tuhan yang disimpan dan dititip di mulut Nabi tersebut, kedua Nabi tersebut. Mana kitab yang dilontarkan oleh Tuhan kepada mulutnya Yesus? Ada? Wah, ada. Lukas dari mulut Lukas, Markus dari mulut Markus, Roma dari Paulus, Galatia dari mulut Paulus. Mana dari Yesus? Teaya. Gak ada. Jadi Nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah apa yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa.
yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi tidak ada yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad di Al-Quran itu selain daripada wahyu. Semua terlontar dari mulutnya memang. Karena Tuhan sudah menubuatkan bahwa aku akan menaruh firmanku di mulut Nabi tersebut. Maka apa yang keluar dari mulut Nabi ini semuanya adalah firman Tuhan. Nah, sedangkan kitabnya harus murni, tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Karena yang ingin disampaikan kepada manusia adalah firman Tuhannya. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah-surah Paulus, itu sudah bercampur aduk dengan perkataan-perkataan orang. Sedangkan Nabi ini, firman yang dituliskannya atau yang disampaikannya harus yang masuk ke mulutnya sendiri. Mana ajaran Tuhan yang datang kepada Yesus? Hilang. Yang muncul hanya kesaksian-kesaksian orang yang disusun kemudian. Demikian, Saudara Al-KTP. Baik, terima kasih Bang Juma. Ini saya juga konfirmasi, saya juga sependapat dengan Bang Juma. Karena yang saya percayai di perjanjian baru itu hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Seperti di aplikasi Alkitab yang saya download itu, tentang perjanjian baru tuh di mana yang ada tulisan merah, itu yang saya sering baca. Tapi kalau tentang perkataan Matius, Lukas saya kurang ini soalnya. Bang Afida, syukran. Oke. Saya ingin bertanya Bang Juma, di Mazmur 147 nomor 19 tuh ayat 19 sampai 20 tuh kan, di situ Tuhan hanya memberikan hukumnya dan ketetapannya hanya untuk Bani Yakub dan keturunannya dan tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ayat ini sepertinya dikonfirmasi di Al-Baqarah 122 Bang Juma. Iya. Menurut, karena Tuhan hanya untuk Allah Tuhan Israel aja yang dibenarkan gitu. Bagaimana dengan Tuhan yang lain gitu Bang Juma? Terima kasih. Jadi gini saudara, kami umat Islam itu kalau tidak mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Nabi Muhammad ini sudah ditinggalkan kemudian oleh orang-orang Arab jahiliyah lebih awal. Tapi karena Al-Quran ini mengajarkan kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka kami menjadi muslim. Karena Islam itu harus, kaidahnya harus pakai akal, bukan doktrin dogma. Belakangan itu kalau ada doktrin dogma. Sedangkan di dalam Al-Quran terkait dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, itu memang hanya untuk kaumnya. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang kuberikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu biahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah aku tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepada Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku turunkan kepadamu, dan suruhlah kaummu, suruhlah umatmu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi seruannya memang hanya untuk kepada kaumnya. Sama seperti yang diterangkan di dalam Mazmur 147 tadi, bahwa Tuhan hanya memberikan kemudian hukum Taurat itu kepada Bani Israel dan tidak memberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu dijelaskan itu. Maka ya Kristen ini kalau kita cari benang merahnya, kenapa kemudian orang Kristen memiliki terjemahan kitabnya orang Yahudi, maka orang Kristen tidak sanggup memberikan jawaban yang akurat. Makanya kalau di Al-Quran itu kan jelas tuh, ketika Nabi Musa berbicara, maka seruannya kepada kaumnya. Dia nggak pernah berbicara kepada di luar kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima ta'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum.
Dan ingatlah ketika Musa kemudian berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kau menyakiti aku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, maka Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Itu kawan. Jadi memang Nabi Musa itu hanya untuk kaumnya. Jadi Kristen ini dapat kitabnya Nabi Musa itu apa legalitasnya? Enggak ada. Semata-mata hanya memakai terjemahan daripada kitabnya orang Yahudi. Tidak ada legalitasnya. Kenapa mereka pakai itu terjemahan? Demi untuk supaya dianggap bahwa mereka ini bagian daripada Bani Yakub. Tapi padahal bukan. Nah, siapa yang memprakarsa itu semua? Ya jelas Iblis. Iblis ingin agar seluruh manusia itu tunduk kepada aturan mainnya. Untung ada Nabi Muhammad datang mengingatkan. Ingatkan kepada semua manusia bahwa ini hanyalah utusan untuk Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad adalah utusan untuk Bani Adam, seluruh Bani Adam. Begitu saudara, silakan. Baik, makasih Bang Juma. Saya rasa udah jelas ya. Tidak ada yang perlu saya ini lagi Bang Juma. Siap. Silakan dinaikkan teman-teman kita yang lain. Iya. Ya, kesimpulan saya hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu. Gitu aja. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Siap. Oke. Host Bang Handi. Siap. Bang Handi monitor. Ya. Silakan teman-teman Kristen yang lain ya, kalau mau naik bincang-bincang santai dengan Bang Zuma, silakan kirim permintaan. Tema kita Islam adalah pembela Yesus Kristus. Yesus yang asli ya, bukan yang palsu. Silakan teman-teman Kristen, kami kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen naik untuk dialog, diskusi, bertanya, silakan. Nanti kalau teman-teman Kristen mau naik, kirim permintaan tuh tekan 1 ya. Silakan teman-teman Kristen. Ntar saya besarin dulu ini, biar kelihatan kursinya. Saya enggak besarin Bang Zuma ya teman-teman, nanti kena lagi akunnya, takut saya. Karena tinggal akun ini. Teman-teman yang belum follow silakan di follow Bang Zuma ya. Silakan di follow. Yang Muslim kalau bisa standby, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Kita sapa dulu. Oke, Bang Anjas Kristen atau Muslim Bang? Islam Bang. Oke, izin saya turunkan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Yang Kristen silakan ya, kalau mau bertanya boleh, mau dialog boleh, silakan. Teman-teman Kristen silakan. Ya, sekali lagi untuk teman-teman Muslim, hindari komal-komal yang tidak ada majelis ilmunya. Hanya menghujat, menghina itu dihindarin komal-komal itu, ya. Itu saran untuk teman-teman Kristen, teman-teman Muslim. Sorry. Oke, ini ada Larasati. Bising kali. Larasati, selamat malam. Larasati. Mbak Larasati. Sudah naik komal Mbak, silakan ngomong. Kalau nggak ngomong diturunin. Baik. Silakan teman-teman Kristen. Yuk, masih ada beberapa kursi kosong. Oke, saya izin turun host. Bang Juma, makasih. Bang Andi. Siap, makasih Bang. Siap. Ya. Makasih banyak. Anak Teos. Oke, silakan. Mana yang teman-teman Kristen? Ayo.
Nggak usah takut kirim permintaan ya. Masih bisa teman-teman Kristen kalau mau naik bertanya, dialog boleh, bisa bertanya boleh. Bisa juga silakan. Enggak berisik bang, Bang Sule tempatnya berisik. Mau naik apa juga kalau muslim bang? Tempatnya bising kali. Silakan yang muslim aja, yang Kristen naik ya. Kawan-kawan muslim kalau bisa standby dulu biar teman-teman Kristen naik. Oke bang, ke Kandadar. Kristen atau muslim bang? Bang ke Kandadar. Bang, Kristen atau muslim? Oke, ada yang muslim, yang Kristen lagi yang mau naik silakan. Hasibuan, oke Hasibuan. Oh, muslim juga ini. Ini Bang Sule, ada yang mau disampaikan Bang, muslim? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma sama kawan-kawan semua yang ada di sini. Silakan Bang, jangan berisik Bang ya, karena banyak yang live Bang. YouTube. Minta maaf, Bang. Silakan. Menurut saya itu ya minta maaf ya. Al-KTP itu cuma seperti apa ya? Kalau di roomnya Edis dia mengatakan dia menyesal kalau dia sudah bersyahadat sama Bang Zuma. Gimana Bang itu Bang? Bang Zuma kata si Al-KTP dia menyesal bersyahadat sama Bang Zuma. Di roomnya Edis dia berkata itu. Ya nggak apa-apa bang, dia ngomong kayak gitu kan nggak bisa dipaksa orang. Kan kita juga udah tahu. Iya. Ya dan kalau mau dia menyesal pernah manjat pohon nggak ada masalah. Menyesal pernah syahadat nggak ada masalah. Nggak ngaruh terhadap Islam. Islam itu nggak butuh orang kayak dia. Justru dia orang itu butuh Islam. Jadi nggak usah diperkarakan, kita udah tahu. Biasalah hal begitu bang. Oh iya bang. Minta maaf bang ya. Assalamualaikum Bang Zuma ya. Sama Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Sule. Cuman mau bilang itu aja bang. Iya. Karena ya kita mungkin ya sebagai umat muslim kan sakit hati juga dia bersaksi dusta. Siap. Saya paham kok. Saya ngerti, saya paham sekali dengan saudara-saudara muslim saya. Ya bang, makasih bang ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi tujuan kita itu diskusi apologi Islam Indonesia bukan menghakimi, bukan memaksa, tapi edukasi dan berbagi. Islam itu kan didakwakan nggak ada pemaksaan, nggak ada intimidasi. Orang yang menerima, dia yang dapat pahala kok dia menerima Islam, bukan kami kan. Tapi tugasnya Bang Juma memang diperintah dalam Al-Quran ya Bang Juma ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas itu harus diselesaikan dengan baik. Silakan. Yang Kristen nggak ada yang kirim permintaan. Banyak yang muslim aja. Ya, Minawati. Waduh, apa ini? Doubling pula. Minawati. Habis angkat dumbbell saya ini, keringat saya. Siap. Pokoknya gue mau gedein lengan gue lagi, kembali seperti dulu. Pokoknya lihat nanti Banyuma nanti lihat bulan 9. Kalau gede nanti tangannya Banyuma sama tanganku. Umur boleh tua, tapi tetap harus seger itu badan. Betul. Oke, Minawati nggak ngomong ya, saya turunin.
Silakan teman-teman Kristen, mungkin ada yang berkenan untuk dialog. Kalau nggak mau dialog, bertanya aja, nggak apa-apa. Bang Saif, Kristen Muslim Bang Saif. Bang Saif. Panggilan ketiga, Bang Saif. Buset. Panggilan terakhir aja udah panter. Nggak ada kutunggu Bang dia. Ada kutunggu. Dulu ada kenal Banyuwangi dari Sulawesi ya, panter. Pokoknya kalau kau panter panggilan terakhir itu. Coba kita naikkan lagi. Ini ada Bang Her, Muslim, Bang Alim, Muslim. Naikkan aja satu-satu, siapa tahu ada masalah apa gitu. Baik. Sekaligus memperkenalkan bahwa API Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara itu DPW-nya sudah terbentuk, teman-teman. Jadi yang ada di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya silakan follow ini, bergabung. Gitu ya. Itu kira-kira teman-teman yang ada di Sultra ya. Sultra itu di mana? Pusatnya? Ya pusatnya di Sultra. Wah, ada ini I believe Jesus. Dia percaya Yesus sebagai apa nih? Silakan. Ah, ini Basri dulu ini. Basri dari tadi minta naik. Bang Basri kan Muslim. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya Bang, salam toleransi sebelumnya Bang. Oke, silakan Bang. I believe Jesus. Anda percaya Yesus? Yes. Silakan. Percaya Yesus sebagai apa Bang? Silakan. Islam membela Yesus. Sebenarnya harusnya Islam membela Yahudi dan Yesus sebenarnya. Sebenarnya jangan cuma Yesus. Karena kalau saya lihat di dalam firman Tuhan ya, dalam Mazmur 147 ayatnya 19, di situ dikatakan bahwa Allah telah menurunkan segala ketetapan dan hukum-hukum, termasuk 10 hukum Taurat, dan itu juga yang boleh dikata diambil oleh umat Muslim ya. Dan itu jelas bahwa hukum Allah itu ditetapkan daripada bangsa-bangsa Yahudi sebelum ke bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa lain tidak mengenal aku dengan ketetapan-ketetapanku. Itu boleh dibuka Bang, kalau bisa dibantu dibuka. Di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Poinnya apa Bang? Ya? Poinnya apa? Ya poinnya seperti itu, karena di sini Islam membela Yesus. Ini Oke, terima kasih. Poinnya seperti itu, berarti Anda tadi udah ngomong sebelumnya. Silakan Bang Yoma, poinnya seperti yang tadi. Ya udah, gantian ya. Iya. Iya, jadi konsentrasi kita di sini membela Yesus itu maksudnya segala fitnahan yang dilontarkan kepada Yesus ini itu dibela, dalam arti kata membantah. Ketika orang Kristen membela upaya iblis, Islam membantah upaya iblis. Maka saudara harus Anda paham bahwa Yesus yang suci ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau itu datang tidak seorang diri, tetapi beliau datang bersama dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga mustahil kemuliaan Tuhan itu bisa kemudian terhina. Itu pasti tuh. Tuhan selalu mempersamai Yesus. Yohanes 8:29. Kemudian data 15, 16, 17, 18. Jadi Yesus itu bukanlah dia yang ditampar, bukanlah dia yang disalib, bukanlah dia yang diludahin, bukan yang dia dibunuh. Yesus itu senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Ketika ada upaya kemudian untuk menyalib dirinya, membunuh dirinya, Pencipta yang mengutusnya senantiasa menjadi tempat perlindungannya, sehingga Yesus selalu dilindungi. Jadi nggak ada itu kematian bagi Yesus. Yesus itu sampai hari ini masih hidup. Yang mati itu pengganti Yesus, bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus palsu yang kemudian
juga menggunakan nama Yesus. Begitu saudara. Oke, boleh tanggapi ini Bang Muslim? Silakan. Iya, kalau itu menurut saya itu adalah narasi yang diberikan oleh umat Muslim. Jadi di sini kenapa Allah sendiri berfirman ya akan datang di dunia menyerupai umat manusia. Jadi kalau kita baca di dalam Keluaran, di dalam Keluaran 19 ayatnya yang ke-23, ketika Allah berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, dia mengatakan bahwa pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus, dalam artian bahwa tidak ada satu orang pun ya umat Yahudi itu bisa menyentuh Gunung Sinai karena gunung itu kudus. Ketika Allah turun berbicara langsung kepada Musa, ya, ketika hukum Taurat itu dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, jadi ketika kalau Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, maka musnahlah dunia ini karena dunia ini penuh dengan dosa. Bagaimana Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia? Harus datang sama seperti seorang manusia. Dia menyatakan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus itu sendiri. Karena di dalam perjanjian lama saja Allah itu bercakap-cakap dengan nabi yang dia ingini, termasuk Musa ketika dia menurunkan 10 hukum Taurat. Ya, dia mengatakan bahwa pasanglah pagar. Artinya tanda bahwa jangan sampai bangsa Israel itu menyentuh ya kaki Gunung Sinai, dia akan mati. Ada dalam perjanjian lama. Seperti itu Bang Suma. Kalau Allah sendiri yang turun, musnahlah kita, karena kita adalah umat yang berdosa. Sehingga bagaimana caranya? Dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama, Allah berfirman bahwa dia mengatakan firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Jadi apa yang dia katakan bahwa dia akan turun ke dalam dunia merubah seorang manusia, dan itu dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus. Seperti itu, ada dalilnya dalam Alkitab. Oke. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara hijab aw yursila rasulan wa yuhhiya bi isnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-51. Tidak patutlah kemudian bagi manusia bahwa Allah itu akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Kedua, perantaraan di balik tabir. Ketiga, dengan cara mengutus malaikat. Jadi Allah itu bisa berbicara dengan siapapun yang Allah kehendaki, tetapi dalam perantaraan wahyu, belakang tabir dan juga malaikat. Bukan dia turun menjadi ciptaan, bukan. Itu ajaran pagan itu. Pencipta langit dan bumi itu tidak akan pernah turun derajat. Namanya juga Maha Kuasa. Kalau namanya Maha Kuasa, itu bisa ngapain aja. Tidak mesti dia kemudian berubah wujud atau menurunkan derajatnya menjadi makhluk. Itu agama pagan yang kayak begitu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan itu bisa hidup. Dan dibuktikan oleh perjanjian baru bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 35 dikatakan begini, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya kepadanya di semak duri. Jadi malaikat yang menampakkan diri kepada Nabi Musa. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Nomor 53,
kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi jangan taklid buta, jangan membabi buta di dalam beragama. Orang beragama itu kudus laras dengan kitabnya sendiri, jangan justru bertentangan dengan kitab sucinya. Jadi tidak ada itu Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi, itu nggak ada. Yang benar Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan hambanya Yesus tanpa ayah, itu yang betul. Bukan Tuhan datang jadi bayi Yesus, bukan, itu koplak. Itu namanya beragama tanpa akal. Dan memang Kristen ini imannya adalah iman tanpa akal. Tidak boleh orang menjadi Kristen kalau masih mau Kristen pakai akal, nggak boleh. Karena agama Kristen itu agama yang bertentangan dengan akal manusia. Untuk menjadi Kristen wajib hukumnya tidak berakal. Karena tidak mungkin orang berakal bisa menerima Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Tidak mungkin manusia berakal bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia. Hanya orang bahlul bin dedemit bin dongots yang mau percaya hal-hal seperti itu. Jadi luruskan lagi, kembali kepada kodrat kemanusiaan saudara, bahwa pencipta langit dan bumi mustahil turun menjadi manusia, mustahil. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah di Ulangan 34 nomor 10, di situ diterangkan kemudian bahwasanya engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu terjadi kepada orang-orang Yahudi. Seperti itu saudara. Jadi belajar itu penting supaya Anda tidak kemudian terjerat oleh tipu daya. Yesaya 43 nomor 10 nomor 11. Kamulah ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu, dan supaya kamu percaya, dan supaya kamu mengerti bahwa akulah Tuhan. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Nah, sedangkan Yesus itu adalah manusia yang dibentuk jadi daging, makhluk yang dibentuk jadi daging. Jadi Yesus itu tidak ada unsur keilahiannya, sama sekali tidak ada. 0,000000001% pun tak ada unsur keilahian pada diri Yesus, kecuali ilahi yang berkarya terhadap Yesus, itu sudah pasti. Demikian saudara, silakan. Saya bisa membantah apa yang disampaikan oleh Bang. Silakan. Mengatakan bahwa tidak pernah Allah itu berbicara langsung kepada manusia, hanya malaikat atau utusan. Silakan. Ini salah satu saja dalam Keluaran 3 ayatnya yang keempat, ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa seperti itu yang menampakkan diri adalah Allah. Ketika ayat yang keempat saya bacakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa ketika keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di tempat di mana engkau berdiri, disitulah tanah yang kudus. Bahwa Allah memang menyatakan dirinya kepada Musa, dia berbicara langsung kepada Musa. Kemudian kalau kita baca juga di dalam perjanjian lama, di situ dikatakan Daud juga berbicara kepada Allah, makan bersama-sama dengan Allah. Seperti itu, bahwa memang Allah menyatakan dirinya. Kalau Bang Suma baca di dalam Mazmur 147, ya kita harus pakai dalil ini Bang ya. Di dalam 147 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Di sini memang betul-betul menjadi dasar bagi kami sebagai orang Kristen. Di sini dikatakan, dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, di sini jelas bahwa
bagaimana hukum-hukum itu hanya diturunkan kepada bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain tidak mengenal. Bagaimana bangsa-bangsa lain mengenal hukum Taurat? Ya, termasuk Muslim, ya, termasuk Muslim dan termasuk Kristen dan bangsa-bangsa yang lain, itu melalui Yesus Kristus. Dia memberitakan kepada murid-muridnya untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ kita mengenal yang namanya Injil kebenaran itu sendiri. Ya, contoh seperti bangsa Arab sendiri ya. Dulu kan menyembah berhala, patung batu. Kemudian bangsa Indonesia juga dahulunya menyembah pohon. Karena kami dan kita semua tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang benar itu hanya Tuhan yang berasal dari bangsa Yahudi. Dan seperti firman Tuhan mengatakan, ketetapan-ketetapannya dan hukumnya itu berasal kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Nah seperti itu Bang Zuma. Ya, itu dasar seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau Tuhan yang benar itu Tuhannya orang Yahudi, ya jangan jadi Kristen. Karena orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. Itu dulu. Belajar lagi. Kemudian saudara harus paham tuh. Ketika Anda membawa data Mazmur 147, di situ apa yang disebutkan? Yakub dan Israel. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Emang yang diberitakan kemudian oleh Kristen itu adalah ketetapan Tuhan kepada Yakub? Kan bukan. Yang diajarkan Kristen itu kan surah-surah Paulus. Hukum-hukumnya kepada Israel. Anda ngerti Israel enggak? Anda ngerti Yakub enggak? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Berarti ada apa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Anda sendiri yang bawa data ini, Anda sendiri yang melanggar. Hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan hukum yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan, tidak berlakukan kepada bangsa-bangsa di luar mereka. Jadi Yesus yang mengajarkan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa di pengikutku. Itu bukan Yesus. Karena yang asli mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang sesat dari umat Israel. Itu dalil. Maka yang datang untuk mengajarkan dirinya kepada seluruh bangsa itu bukan Yesus lagi. Itulah yang dinubuatkan Yesus asli. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ya, seluruh bangsa. Itu yang dinubuatkan kemudian saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu pernah datang bicara begini begono dan begitu, Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus loh yang berkata demikian. Lalu kemudian di dalam kitab yang Anda pegang, kan sudah dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membentuk diri. Kalau Tuhan berfirman kepada para nabi, tadi kan saya sudah membaca ayatnya. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulah. Kan saya sudah bacakan. Tidaklah patut bagi manusia berbicara langsung kepada pencipta langit dan bumi, melainkan melalui 3 cara. Yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua di belakang tabir, yang ketiga dengan cara mengutus malaikat. Jadi kalau yang berbicara kepada Nabi Daud mungkin wahyu, mungkin juga melalui tabir, mungkin juga melalui malaikat. Dan apesnya ketika Anda mengatakan Nabi Musa pernah bertemu langsung dengan Elohim, apesnya di dalam Kisah Para Rasul 7 itu loh, ternyata yang berfirman kepada Yesus itu bukan Elohim tapi malaikat. Dalil. Jangan Anda bantah kitab Anda sendiri. Boleh tanggapi ini Bang? Silakan. Iya. Kalau Abang mengatakan bahwa di Kisah Para Rasul bahwa malaikat, ya, malaikat yang
yang berbicara langsung. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayatnya, saya harus buka data. Ketika Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus seperti kilat cahaya, itu ada. Itu iblis. Enggak, sabar. Ya, Kisah Para Rasul ketika Rasul Paulus bertobat ya, di sini. Di sini dia menampakkan diri, ya, ayatnya keempat. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini bukan iblis, Bang. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ini di sini bukan berbicara iblis, Bang. Lalu? Kemudian, tetapi bangunlah dia dan pergilah ke dalam kota, di sana dia akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, seperti itu, bahwa bukan hanya di perjanjian lama, Allah itu menyatakan dirinya kepada nabi-nabi yang diinginkan, ya, untuk menyampaikan kebenaran apa namanya? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus asli? Yes, dalam perjanjian lama, dalam dari mana Anda tahu kalau itu Yesus asli? Ya, karena di sini dia berkata begini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Terus begitu. Kemudian katanya, jawab yang berbicara kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari mana kamu tahu kalau itu Yesus asli? Jadi gini, sabar, Bang. Waktu saya ini, Bang. Ya gini, kenapa kami bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Paulus? Karena rentetan kejadian Paulus selama dia melayani Tuhan, tidak ada satupun kekayaan yang dia dapatkan, ya. Bahkan kematiannya pun sangat tragis, ya, karena dia menyampaikan sesuai firman Tuhan, ya, dan menjadi dasar kami mempercayai Paulus adalah salah satu rasul. Karena di sini Tuhan Yesus menampakkan dirinya langsung kepada Paulus. Ya, ini dulu, buktikan dulu bahwa yang dampak ke dia itu asli. Iya, bagaimana kalau tidak asli bagaimana kami percayai firman yang ada? Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Kalau dia yang datang asli itu apa tanda-tandanya menurut Yesus? Iya, banyak. Salah satunya dia akan datang ke dalam dunia. Dia akan datang seperti ketika dia terangkat ke surga. Nah, ketika dia terangkat lengkap dengan jasad. Ketika dia ke Paulus lengkap jasad nggak? Enggak, dia bukan sama nggak itu? Fisik, dia hanya seperti kilatan cahaya. Nah, itu dia, makanya aku bilang, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Iya. Konteks itu sabar satu-satu, Bang. Saya hanya minta bukti kalau itu Yesus asli. Apa buktinya? Begini, Bang. Ya, dalam perjanjian lama saja ketika Allah menampakkan diri kepada Musa itu berupa nyala api. Dan itu tidak menutup kemungkinan ketika seperti firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ketika Yesus berbicara, dia mengatakan begini, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan? Dia mengatakan Tuhan. Kemudian dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tidak ada seorang iblis yang mengatakan, akulah iblis yang kau aniaya itu. Ya, bagaimana mungkin dia mengaku iblis? Anda percaya enggak kalau Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Yes. Anda percaya? Yes, apa pesan Yesus? Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Gini, waspada. Iya, ketika ada yang mengaku akulah Kristus, pesan Yesus kepada muridnya agar muridnya percaya atau jangan percaya. Gimana, Bang? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, janganlah kamu percaya, atau Yesus berkata percayalah kepada dia. Mana yang betul? Tuh. Gini, sabar, Bang, karena saya harus buka jangan sampai terkecoh dengan sabar, Bang. Kamu yang mengecoh dirimu sendiri. Ya, sabar, Bang. Tuh dalilnya tuh. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana,
jangan kamu percaya. Hanya kalian aja non Yahudi ini yang mau percaya. Orang Yahudi nggak percaya kepada Paulus. Karena mereka sudah mendapatkan mandat dan nasihat dari gurunya. Jangan kamu percaya. Matius 24 ayatnya ke berapa? 23 sampai 27. 24 23 sampai ayatnya ke 27. Ye. Matius berapa, Bang? 24 Matius 24 ayatnya ke 23 sampai 27. 27. Iya. Oh ya, ini memang iya Bang. Kalau ini temanya ya perikatan siksaan yang berat dan Mesias. Yes. Mengingatkan kita bahwa akan datang Mesias palsu yang kita atau Bani Israel. Di sini Yesus datang ini bukan hanya kepada Bani Israel. Oh, enggak. Yesus menasihatkan itu ucapannya kepada Bani Israel atau kepada kita? Ayo. Nah, gini. Ini ketika Yesus kepada orang di Y2 apa maaf. Yudea. Berarti bukan kepada kita kan? Nah, konteksnya begini, Bang. Dalam perjanjian lama ini kan Yesus datang itu konteks. Itu doktrin lagi tuh, ajaran sibilisis itu. Jangan ke situ dulu, buktikan dulu bahwa yang datang ke Paulus ini adalah Yesus yang asli. Kalau kamu bisa menjelaskan itu Yesus asli dan tidak terbantahkan kemudian oleh Yesus, maka Anda boleh mengajarkan semua doktrin-doktrin dari Barat tersebut. Dosa waris lah, numus dosa lah. Tapi kalau tidak bisa Anda loloskan yang datang kepada Paulus itu sebagai Yesus asli, maka semua yang Anda ajarkan, gereja ajarkan, pendeta ajarkan, semuanya palsu. Tolong buktikan kalau yang datang kepada Yesus Paulus itu adalah yang asli. Silakan. Iya, kalau yang Abang sampaikan firman Tuhan ini dari ayat ke-23 sampai ayatnya yang ke-28, itu benar memang bahwa Yesus mengatakan waspada kepada Mesias yang palsu. Mesias itu mungkin ada di sini dan mungkin juga ada di sana. Dan jangan kamu percaya karena Yesus jangan percaya sesuai firman-Nya ini, sesuai firman yang di sini. Jangan lari dari firman ini karena Yesus sudah mengajarkan. Kamu yang lari kawan, bukan saya yang lari. Kamu yang lari. Catatan yang harus Anda pahami itu baca nomor 3-nya. Di situ murid-murid Yesus datang kemana? Kemana dia pergi? Di Matius 24 nomor 3 itu kemana dia pergi? Bukit? Nomor 3 Bang. Iya. Di mana dia pergi? Iya. Di Bukit Saitun. Bukit Saitun, bukan di Indonesia. Dengar dulu. Iya, silakan. Harus dudukkan perkara itu pada tempatnya. Ketika murid-muridnya datang, ketika Yesus dia sedang duduk di Bukit Saitun, murid-muridnya datang bercakap-cakap dengan dia secara pribadi. Apa yang dikatakan oleh muridnya kepada Yesus? Guru, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, anak manusia akan nampak di langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat anak manusia tersebut. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Berarti yang datang Iya, itu Yesus berbicara kan. Itu akhir zaman. Benar itu Abang katakan. Iya betul. Nah, artinya begini, kalau Yesusnya yang datang, mau bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, abad keberapa pun dia datang, maka itulah akhir zamannya. Andai saja yang datang pada Paulus itu adalah yang asli, maka 2000 tahun silam sudah kiamat. Tapi karena yang datang pada saat itu bukan asli, belum kiamat, palsu yang datang. Kan ditanya sama muridnya, apa tanda kalau kamu yang datang? Disebut
tanda kalau aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Kalau ada orang mengaku berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kalau tanda itu tidak ada, itu pasti palsu. Itu maksudnya. Jadi kamu ini Kristen pengikut Kristus palsu dengan nabi palsunya Paulus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan waspada kepada Mesias palsu, kepada nabi palsu yang datang kepadamu melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya, kata Yesus. Makanya Kristen ini jadi bulan-bulanan. Yahudi membuat kalian itu menjadi perkedel, Islam membuat kalian itu menjadi capcay. Kalian jadi bulan-bulanan terciduk. Yang abang sampaikan itu dalam Matius dan kisah para rasul itu berbeda, bang. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus itu hanya seperti kilatan cahaya. Gini bang, sabar. Ini waktu saya bang. Ya, jadi gini. Dalam kisah para rasul 9 di situ ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus itu hanya kilatan cahaya. Ketika Paulus melihat cahaya itu matanya buta. Selama 3 hari itu hanya kilatan cahaya. Ada enggak tanda-tanda itu kalau Yesus datang? Buta mata orang, ada enggak? Nah, itu kan ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Kok terburu-buru ente mengatakan itu Tuhan Yesus? Terburu-buru. Yesus terburu-buru firman Tuhan mengatakan, bukan saya. Itu Yesus mengatakan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Gini, iya konteksnya berbeda itu ketika Tuhan Yesus. Kok berbeda pula? Kok kamu yang ngatur? Kenapa kamu yang ngatur? Kenapa kamu yang ngatur? Yesus yang mengatakan jangan percaya, kok kamu yang ngatur? Mana nanti dikasih kesempatan? Gini bang, dalam firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya, berarti tentang bagaimana mereka dinasihati akan nabi-nabi yang palsu, kemudian bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada banyak orang, berarti dia berbicara tentang perumpamaan, banyak perumpamaan. Itu bukan perumpamaan itu. Ya bang, ini konteksnya berbeda. Begini bang. Anda yang mengatakan berbeda karena bertentangan dengan iman saudara. Begini bang. Bang, gimana dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu berbicara kepada iblis itu dia mengatakan, iblis sendiri mengatakan, engkau Tuhan, apa urusanmu? Waktu belum tiba. Berarti memang betul-betul Tuhan menyatakan bahwa dia sebagai Yesus itu mengatakan. Sekarang tanda kedatangan Yesus aja dulu. Oh, apa maksud Yesus berkata jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias dan jangan percaya? Maksudnya apa itu? Yes, jangan percaya. Nah terus kenapa kamu percaya ketika Paulus berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun? Tidak. Paulus tidak mengatakan dia Mesias. Nah, begini, dalam saya bantah itu. Dalam ayatnya yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Kemudian katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, itu bukan Mesias. Yesus itu bukan Mesias. Yes, Mesias. Ya itulah yang Yesus katakan. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Aduh, turunkan saya dulu deh. Aduh, sudah selesai. Enggak, nanti naik lagi kena pelanggaran tadi, Bang. Oh gitu. Coba difokuskan Bang di warning Yesus itu tadi Bang. Betul. Matius 24:23 kan Yesus warning. Kami nunggu Bang Juma, bro. Bro sama Bang Juma ya. Ya, tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa sih Bang, bro? Iya, itu terdapat dalam Perjanjian Lama ketika jangan di situ tadi. Yang dibacakan Bang Juma, dengarkan dulu Bang. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa aja yang terjadi? Coba. Saya buka dulu ya, karena saya harus pakai dalil Bang. Tadi dalilnya udah dibacain loh itu. Ada Bang Juma naik.
Cuma sederhana pertanyaan, tanda-tanda kedatangan Yesus apakah sama tanda-tanda waktu Paulus ketemu Yesus? Kan itu topiknya. Silakan Banyuma naik lagi. Yesus berkata kepada muridnya, bukan Kristen. Kristen itu kelompok luar, sekte Kristen itu beda. Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di sini, bertemu dengan Mesias di sana, jangan kamu percaya. Paulus berkata, aku bertemu dengan Mesias di sini, di padang gurun. Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Iya bang, begini, betul itu abang sampaikan itu. Nah sekarang ketika kemudian Paulus datang mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Pesan Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Gini bang, iya saya jawab. Gini bang, kalau abang sampaikan tadi ketika Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun, itu konteksnya dia mengajarkan bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Tapi kalau konteks pembicaraan Paulus, ketika Paulus mengatakan ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, itu konteks bahwa Paulus akan dipakai Tuhan untuk pelayanan. Lah justru dongoknya minta ampun. Justru Yesus meminta supaya waspada kepada penyesat tersebut. Benar itu bang, benar. Terus kenapa kamu percaya kepada Paulus? Konteks Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Udah, kamu ke gereja colok pantat pendeta, udah kau turun. Turun, kau ke neraka saja. Bahlul, dongok. Pancela ini orang tidak ada otaknya, tidak ada kepalanya. Si Bahlul ini sudah dibacakan data. Yesus berkata, jika ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Begini bang. Itu konteksnya beda bang. Nanti kau ngomong sama Yesus kalau kau ketemu ya. Begini bang Yesus, yang ditemui oleh Paulus itu adalah kau sendiri. Tapi begini bang. Dongok. Makanya kurangi makan asu. Supaya otakmu itu cemerlang kayak otak manusia, jangan kayak otak asu. Udah jelas-jelas dikasih data, begini bang. Dongok. Orang kalau makan singkong jangan kulitnya yang dimakan, isinya. Makan nasi itu juga jangan dedak yang dimakan, isinya, berasnya yang dimakan. Inilah akibatnya. Yesus jelas-jelas berpesan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, apapun itu mereknya, pokoknya dia mengaku bertemu aku, jangan kau percaya. Sebab nanti aku datang itu ketika disertai dengan tanda-tanda ini. Matahari gelap, bulan tak percaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu, kalau itu terjadi, itu baru kau percaya, itu aku. Dompala. Kalau itu tidak terjadi, mau siapapun dia mengaku-ngaku, aku bertemu dengan Yesus di pohon, aku bertemu dengan Yesus ketika tahajud, aku bertemu dengan Yesus ketika aku sholat, aku bertemu dengan Yesus ketika aku umroh. Jangan kau percaya. Itu bukan aku. Udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini ke-6 kalinya. Begini bang. Udah revisi dulu Bible kau itu, revisi dulu. Menurut mereka Banyuma, penafsirannya dia, khusus percakapan Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun ini dia percaya. Tapi kalau ada orang lain seperti Paulus itu beda konteks. Nah, gitu. Pelakar do bab lama. Tolong kama. Makanya kurangi makan berdua kawan. Yang terlalu makan membabi. Kita buktikan. Masuk akal enggak? Tuhan. Ada orangnya naik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akun saya masih terselamatkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Akun satu-satunya sampai tanggal. Coba ganti nama dulu Anda. Coba nak ganti nama tak. Coba jangan Bang Zuma. Coba sekali-sekali nama tulis. Ya aman nih. Orang panggil. Para nabi. Sedang kita panggil karena dompa lah. Oh yang lain lah, nama yang lain kan. Ayo di tap-tap layar teman-teman. Silakan Bro Admin. Yuk bisa yuk. Ajar Bro. Kaget aku lagi nonton Bang Zuma tahu-tahu orangnya beda. Bro Admin apa kabar Fandi nih? Puji Tuhan masih sehat Bang, seperti biasa lah. Cuman aku tadi yang video tadi aku belum nonton. Nonton aja dulu Bang, saya kebetulan mau rehat dulu sebentar. Oh siap. Assalamualaikum, silakan. Tidak apa-apa, iya. Ingin kali nonton katanya. Oke, boleh, silakan. Silakan ya, habis itu nanti kontak lagi saya. Kalau ada sahabat Kristen yang silakan. Teman-teman buat Kang Kristen. Ceritakan dong. Kristus, tapi di luar pengajaran kayak pun sebagainya. Itu diterangkan dalam Yohanes 12 nomor 50, 19 nomor 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Nih, konsepnya itu di situ. Maka kalau ingin menjadi pengikut Yesus yang benar, harus berdasarkan dengan firman yang keluar dari mulut Yesus. Pertanyaannya, mana segala firman Yesus yang tidak terkontaminasi dengan pengarang? ya nggak ada toh Bang Zuma, kan kita nggak ada mengerti dan tahu cerita tentang Yesus itu kan dari perjanjian baru, Matius, Lukas, Yohanes dan surat-surat Paulus. Dan kemudian satu lagi Bang Zuma, memang betul di Alkitab itu tidak ada klaim Yesus yang menyatakan akulah Tuhan. Dan orang Kristen termasuk saya sendiri menyatakan atau mengakui atau memuliakan Yesus sebagai Tuhan itu atas dasar inisiatifnya sendiri selain dari pengajaran. Karena merasa bahwa kita sebagai orang berdosa telah diselamatkan. Nah, bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih kita sampai kepada saya sendiri memuliakan Yesus sampai kepada kemuliaannya sebagai Tuhan atau penguasa. Itu juga selaras dengan yang diajarkan sama Paulus ya. Di surat Roma itu kan dikatakan di Roma 5:8 itu akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dalam hal ini karena saya merasa juga orang berdosa dan Tuhan Yesus sudah menebus saya atau mungkin kebanyakan orang Kristen sehingga kita memuliakan Yesus sampai kepada kemuliaannya sebagai penguasa atau Tuhan. Jadi bukan karena Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku, itu memang tidak ada, bukan karena itu, murni inisiatif dari pengikut. Begitu Bang Zuma. Oke. Nah ini kelemahan, itu bukan kelebihan. Kalau kita gunakan akal sehat, setelah membaca Bible nih, di situ Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Maka orang berakal akan mencari mana segala firman tersebut. Yang kedua, ketika kita membaca Bible, bahwasanya ternyata menurut penulis Yohanes, Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Maka item yang kita dapatkan di situ adalah Yesus sebagai penerima firman ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaannya mana ucapan-ucapan Yesus yang adalah firman Tuhan tersebut? Kita cari, tidak kita temukan. Maka tinggalkan. Saya ingin beriman kepada Yesus. Saya ingin beriman kepada ajaran Yesus.
Tapi sayangnya saya tidak menemukan lagi segala firman yang diterimanya dari Elohim. Yang muncul perkataan-perkataan orang lain, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Oh, saya tinggalkan. Itu orang berakal, Bang. Saya ingin beriman kepada Yesus, tapi mana firman itu? Mana ucapan-ucapan itu? Ternyata Yesus dikelilingi oleh penulis-penulis, pengarang-pengarang, para wartawan yang menuliskan tentang Yesus, tapi tidak ada kemudian validasi dari Yesus. Maka orang berakal itu akan meninggalkan itu.